bisa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita berkumpul lagi nih bersama-sama di Komal Sahabat Bang Zuma. Nah, jadi aku jelaskan sedikit ya supaya Komal kita tidak seperti Komal sebelah yang mana dia live hanya membahas seseorang dan memfitnah seseorang. Nah, di sini Komal ini kita buka untuk berdiskusi secara live tentang keagamaan Islam dan Kristen, di mana untuk narasumber kita itu adalah yang dari Islam adalah Bang Zuma dan para apologet Islam Indonesia. Diskusi ini akan berlangsung selama beberapa jam ke depan. Adapun kegiatan live diskusi seperti ini adalah agar pemahaman keberagaman masyarakat yang masih rendah tentang perbandingan agama agar bisa lebih ditingkatkan. Kita sebagai generasi masa depan, mari kita tunjukkan kebenaran sesungguhnya. Gunakan akal untuk memilih Tuhan, karena sangat tidak mungkin segala sesuatu di alam semesta ini yang begitu teratur, tertata rapi, serta indah terjadi secara kebetulan tanpa adanya Sang Pencipta. Sebegitu pentingnya fungsi akal yang diberikan Allah kepada manusia, tetapi tidak semua manusia menggunakan dan memanfaatkannya. Maka gunakan akal agar tidak tersesat. Dan sebagai informasi, live ini juga sedang tayang di aplikasi YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat menyaksikannya di YouTube. Nama akunnya adalah Zulkifli M. Abbas Official. Demikian yang dapat saya sampaikan agar dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Berarti yang nggak punya akal nggak usah gabung ya Bang Sadi. Betul. Oke, udah 50k. Berarti kita sudah bisa naikkan Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayah sehingga kita semua sampai kepada dinul Islam, dan juga salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberkatan kita kepada beliau, dengan harapan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di mana sahabat-sahabat sekalian, apakah malam hari ini dalam keadaan baik-baik saja? Dinda Yonatananda. Assalamualaikum Gurunda. Mohon maaf nih ganggu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun saya kena banned lagi, tadi lagi live kena banned Gurunda. Aduh. Siapa lagi yang nakal, Dek? Ya kena banned, tiba-tiba berakhir live-nya. Ini akun saya hampir habis ini. Ini 3000 baru 3000 follower nih. yang utama kena banned, yang kedua kena banned, yang ketiga kena banned, yang keempat kena banned. Baru padahal nggak ngomong kasar, nggak ngomongin hal-hal yang apa gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak tahu, riskan banget kan ya. Makanya Iya, teman-teman sama. layar. Nasib kita sama berarti. Ini aku di TikTok baru juga mulai, belum 5 Baru menit. ya? Iya. Waduh. Bener-bener itu. Tandai kita kayaknya nih. Baru live udah kena, aduh. Lanjut Gurunda. Iya, iya, Dek. Kita ini ibarat apa? Ibarat Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kemudian orang-orang Bani Israel tidak senang dengan keberadaan kita, sehingga mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat tipu daya, kemudian untuk membinasakan kita supaya tidak ada yang menyampaikan kebenaran, kan gitu ya? Betul. Iya. Karena kalau
kita masih tetap menyampaikan kebenaran yang hakiki, yang sejatinya memang ajaran para nabi, maka oknum-oknum tertentu akan kemudian merasa khawatir pengikutnya akan habis, utamanya iblis. Iblis itu yang paling takut kemudian pengikutnya habis. Ya, mereka takut kemudian pengikutnya itu berpindah semua ke Islam. Jadi iblis ini khawatir sehingga harus mutar kepala gimana caranya supaya para apologet ini ditiadakan kemudian. Layaknya Yesus yang menghalang kemudian dakwanya, yang menghalang kemudian misi iblis, sehingga iblisnya harus merasuki orang-orang agar Yesus ini bisa kemudian dieksekusi mati. Nah, ini yang terjadi pada diri kita saat sekarang. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka itu di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yaftaril kazibal ladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Mereka itu adalah pembohong, mereka pendusta. Kata Allah, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Artinya tidak beriman kepada utusan Allah, tapi mulutnya mengaku beriman, mulutnya mengaku percaya, tetapi sejatinya mereka tidak percaya. Itu artinya kalau mulutnya mengatakan percaya tetapi ternyata pada praktiknya tidak, mereka itulah pembohong. Ulaika humul kazibun, mereka itu adalah pendusta, mereka itu adalah pembohong, mereka itu adalah penyesat. Makanya dikatakan di dalam kitab mereka juga, siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menyangkal, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus? Artinya apa? Mereka berkata sesuai dengan apa yang mereka mau, tetapi pada hakikatnya praktik dalam keagamaan Yesus itu tidak diimaninya sebagai Kristus. Jadi mereka adalah pembohong. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, kalau mereka tidak menyangkal Yesus itu Kristus, mereka tidak mungkin menyembahnya. Justru karena mereka menyembah, maka mereka itu adalah pembangkang, mereka itu adalah menyangkal. Sama seperti misalnya Dinda Yonatan ini diimani sebagai Mesias, diimani sebagai Kristus misalnya. Maka hidup kekal itu adalah mengenal Adinda Nandar ini sebagai Kristus. Kalau lebih daripada itu atau kurang daripada itu berarti pembohong. Dengan mulutnya mengatakan Nandar itu adalah Mesias. Nah, berarti Dinda Nandar ini harus diimani sebagai Mesias saja. Berarti dia manusia yang diberi kelebihan. Dia adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Tuhan ingin berkata kepada manusia melalui perantaraan Mesias. Jadi Mesias ini bukan Tuhan. Nah, jadi kalau ada yang menyembah kemudian kepada Adinda Nandar ini, berarti orang itu pembohong, orang itu pendusta. Mulutnya mengatakan dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, tapi praktis sehari-hari malah dituhankan. Berarti pembohong. Sama seperti orang mengatakan kepada kita, dia datang membawa durian, habis itu dia mengatakan dia datang membawa batu, habis itu diajarkan kepada kita, ini apa? Ini katanya durian gitu loh. Ya sudah, kalau durian makanlah. Kamulah yang makan, ini adalah durian, ini adalah buah-buahan. Tapi faktanya mereka tidak makan, malah mengimaninya sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini artinya bahwa mereka itu pendusta. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa ulaika humul kazibun. Mereka itulah pembohong, kazab, penipu, pendusta, penyesat. Nah, kayak gitulah sahabat-sahabat sekalian. Dan kita umat Islam tidak boleh mengikuti mereka. Kita
kita umat Islam tidak boleh. Mereka pembohong-pembohong ini ya harus kita singkirkan dalam segi keyakinan, ya khususnya di pertarungan di medan tempur antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, itu harus sering disuarakan. Yang hak itu adalah Islam, yang batil itu adalah keyakinan di luar Islam. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya Bang, ini kan kita lagi diberi peringatan sama TikTok selama 10 menit. Jadi otomatis belum muncul nih di notifikasinya oten-oten. Ada yang komen, katanya Bang Zuma ngaji dulu. Masya Allah. Gimana Bang? Ngaji Bang. Request Ar-Rahman. Bismillah. Kita ngaji dulu. Dinda Nandar mau ikut ngaji? Saya dengerin aja suaranya, nanti suara saya kan nggak bagus ya. Nanti malah mengaburkan keindahan abang. Pakai songkat deh, pakai songkat biar bagus. Sama aja. Sama kalau suaranya jelek. Silakan Geruda. Oke, Saya baik. nyimak. Tafadhol. Bentar ya. Kita baca surah, jangan surah Ar-Rahman. Kita baca surah Maryam. Surah Maryam yang bercerita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bersama dengan ibunya, bersama dengan Roh Kudus yang datang kepada Bunda Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zikrul rahmat rabbika abdahu Zakaria Iznada rabbahu nidaan khafiyah Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-rasu shayba walam akum bidu'aika rabbi saqiya wa inni khiftul mawaliya min wara wa kanat imraati akiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari atiya Qala kadzalik Qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a Qala rabbi ij'al li ayah Qala
تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك لامرأ سوء وما كانت أمك بكيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا
سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau Lanjut, host. aku nggak bisa Luar biasa. nggak Barakallahu bisa fikum. seperti Bang Zuma. Kalau dengar Bang Zuma ya, dari dulu kan aku bilang, Abah selalu aku bilang kayak dengar Bang Zuma ngaji tuh pasti aku bilang, aduh banyaknya langsung teringat dosa-dosa, kayak gak ada apa-apa di dunia ini. Ya semuanya akan ditinggalkan kayak begitu perasaan. Boleh kita dengarkan Bang Zuma baca ini kitab Yunani sebagai Berarti, perbandingan. Sedikit aja Bang, boleh lah. Ini kita kena pelanggaran lagi nih, udah 2 kali nih. Nakal Sama lagi TikTok. nih anak. Nakal lagi nih anak. TikTok ini milik Oten memang betul-betul. Ini dapat lagi pelanggaran, udah yang keduanya. Kalau ketiga biasanya Wah. rungkat guys. Teman-teman bantu Iya, tap-tap ya. gampang sekali sekarang rungkat ya. Saya bingung tuh. Kalau ada kata-kata kotor, kasar, oke lah alasannya. Ini tadi nggak ada, Bang. Iya, Lagi jadi santai kita. iya, kan kita tidak menghujat kan, tidak ada juga kita ribut ya kan. Nah, sekarang gilirannya supaya nggak dikasih peringatan lagi, Dinda Nandar baca Yunani yuk. Oh, saya baca terjemahannya aja yang tadi gimana tuh, banyak yang itu. Terjemahannya Guru Nda panjang ya. Panjang nggak? Panjang kali. Itu sampai ayat keberapa tadi itu ya? Lebih dari 30 ya. Iya, betul. Tapi ada yang sering di ini Guru Nda. Ada yang sering dijadikan subhat oleh orang Kristen, yaitu Quran surat Maryam ayat ke-35. Gimana itu, Dek? Oke, saya bacakan Guru Nda ya. Iya. Di ayat ke-35 itu, ini nanti saya ingin memberikan sedikit apa ya? Sedikit pendapat. Nanti mohon Guru Nda luruskan ya kalau saya salah. Di ayat ke-35. Sebentar, 35 apa 30? 33 bukan? 33. Nah, benar Guru Nda sudah tahu kayaknya. Orang-orang Kristen banyak yang kemudian mencatut ayat ini, termasuk di dalam website Isa dan Islam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamun alayya yauma yulidtu wa yauma amutu. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kebangkitan ini adalah kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Ini kegabrulan yang begitu nyata. Kenapa begitu nyata? Karena yang dimaksud hari kebangkitan ini adalah di dalam Islam, di dalam ayat ke-33 surat Maryam itu bukan hari ketiga, melainkan di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan setelah hari kiamat. Dan ternyata ayat ini juga berlaku kepada Yahya alaihissalam atau Yohanes Pembaptis di dalam Quran surat Maryam ayat ke-14, 15. Ayat yang serupa juga sama kepada Yahya alaihissalam di dalam Quran surat Maryam ayat 15 yang bercerita tentang Yahya, ayatnya hampir sama. Wassalamun alaihi yauma yulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi Yahya, bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi teman-teman Kristen, tolong jangan kemudian mencatut Quran surat Maryam ayat 33 tanpa membaca Quran surat Maryam ayat 15. Karena hari kebangkitan di sini adalah yang dimaksud adalah Yaumul Ba'ats, setelah hari kiamat nanti. Kemudian Al-Quran sangat menolak terkait Yesus hidup kembali pada hari ketiga, karena di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Yesus, mereka tidak menyalib Yesus,
yang mereka salib dan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Gimana Gurunda? Mohon ditambahkan. Soalnya ini sering kali nih ada watan-watan gablo bilang, Nandar, Yesus itu bangkit di hari ketiga di dalam Al-Quran. Di mana? Quran surat Maryam 33. Kalau saya bilang, kalau saya jawab, saya tanggapi, lu baca coba Quran surat Maryam ayat 15. Ayat yang serupa, narasi yang serupa, narasi yang hampir sama juga disematkan kepada Yahya. Apakah Yahya bangkit pada hari ketiga? Yaitu Gerunda. Ya. Silakan, Bang. Iya. Mungkin tambahannya dengan retorika Abang yang bagus, kalau retorika saya acak adut berantakan. Enggak lah, Dek. Enggak lah, samanya kita. Jadi kalau berbicara mengenai kebangkitan terkait dengan surah Maryam, di dalam Kolose 3 nomor 1 di situ ada kata sunegeiro, dibangkitkan bersama dengan Yesus, dan itu terjadinya nanti di hari akhir zaman. Jadi nanti meninggal, habis itu dibangkitkan. Nah, kalau yang dimaksud di sini Yesus atau Nabi Isa kemudian dibangkitkan di abad pertama, itu mustahil. Makanya memahami ayat suci Al-Quran itu tidak bisa hanya terjemahan, karena Nabi Isa itu tidak wafat, dalam arti kata tidak meninggal dunia, dalam arti kata terpisah antara jasad dan ruh, itu tidak. Nabi Isa itu tidak mengalami maut, mengalami wafat, ya. Kok bisa? Ya karena wafat itu terbagi dua. Ada wafat kecil, ada wafat besar. Kalau wafat besar berarti maut. Artinya kalau maut terpisah antara jasad dan ruh. Coba tanya teman-teman Kristen, ketika kemudian Yesus mereka imani masuk ke dalam goa, jasadnya yang pingsan ini, menurut hitungan Bible secara kritik ya, kita kritisi Bible itu, ternyata dia pingsan, bukan mati ya. Kalau kita kritisi Bible, kita uji keotentikan pernyataan-pernyataan, kata-kata, bentuk kalimat di dalam Bible itu sendiri, oknum itu pingsan. Nah, ketika dia masuk ke dalam goa Yusuf, apakah terpisah antara jasad dan ruh? Tidak, ternyata mereka imani Yesus itu penginjilan di dalam alam maut. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Yesus ini hanya mengalami wafat kecil. Apa wafat kecil itu? Tidur atau pingsan. Orang yang tidur itu wafat. Siapa bilang orang tidur itu tak wafat? Orang tidur itu wafat. Wafat kecil. Nanti wafat besar ketika jasad dan ruh itu terpisah. Itu baru disebut maut. Nah, ini yang tidak dipahami kemudian oleh orang-orang Kristen. Mereka menganggap bahwa wafat itu merupakan benar dalam arti kata terpisah antara jasad dan ruh. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai wafat, kata wafat yang ada di dalam surah Maryam ini, itu artinya ditidurkan. Boleh dibilang mati suri. Banyak kan orang mati suri kan? Banyak. Jadi tidak bisa kemudian diartikan bahwasanya wafat yang dimaksud dalam surah Maryam itu adalah meninggal dunia. Tidak. Karena kenapa? Kematian itu ada 3. Tidur adalah kematian kecil. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati.
Itu bukti pertama bahwa tidur itu adalah bagian kematian. Jadi wafat itu bisa dikatakan maut. Bisa dikatakan wafat. Ketika kita tidur, ya, kita tidak perlu pada kemegahan dunia ini. Saat kita tidur, kita hanya menggunakan pakaian tidur saja. Kita tidak perlu pakaian yang istimewa. Kita tidak memerlukan dasi. Kita tidak memerlukan sepatu atau apapun ketika kita tidur. Tidak perlu kemudian istri itu harus berdandan cantik. Tidak perlu. Kenapa? Karena pada saat kita tidur itu kita tidak sadar. Pada saat kita tidur itu kita tidak butuh mobil. Pada saat kita tidur itu kita tidak butuh pakaian. Pada saat kita tidur itu kita tidak butuh apa-apa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan wafat. Ada nggak pernah mendengarkan orang tidur, saya mau tidur ya, ya mam, siapkan kemudian samping saya nasi ya, nanti pada saat saya nyenyak saya mau makan. Ya, siapkan sepatu saya, pada saat nanti saya nyenyak tidur saya mau ganti sepatu. Simpankan odol dan sikat gigi di samping saya ya, nanti pada saat saya nyenyak tidur saya mau sikat gigi. Kenapa hal duniawi kita tidak butuhkan pada saat kita tidur? Karena sejatinya tidur itu adalah mati. Jadi wafat di situ tidur, bukan meninggal dalam arti kata maut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut meninggal dunia dalam arti kata mati besar. Kehidupan dunia itu selesai, menuju kepada kehidupan akhirat. Itu yang disebut mati besar. Bukan lagi maut kecil, tapi maut besar. Wafat besar. Jadi orang yang tidur dengan yang orang wafat itu sama. Makanya ketika berbicara mengenai surat Maryam ayat ketiga 33, itu bercerita tentang diwafatkan dia pada saat dia Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh, diwafatkan Allah, diangkat ke langit. Iya. Ini kita sudah 3 kali peringatan, jadi kalau tiba-tiba hilang itu artinya rungkat ya. Sekian dan terima kasih. Iya. Jadi kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bentar Bang Juma, ini saya. Iya, silakan. Waalaikumsalam, maaf Sairin. Ini katanya mau mualah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma dan yang ada di Komal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana teman-teman? Oke, saya agama apa? Yang Kristen. Suaranya bisa dikuatin nggak Bang? Oke, suaranya nggak jelas Bang. Agama Kristen kakak. Oh Kristen, Katolik, Protestan? Protestan. Tunggu dulu, aku tanya Sadli. Sadli, kalau misalnya ini mendingan rungkatin dulu live lagi. Gitu ya. Takutnya di Ya, sesi kan 3 kali kan? Udah 3 kali kan? Iya, aku yakin rungkat ini. Rungkatin dulu live lagi. Gimana teman-teman, kalian standby ya. Aku rungkatin dulu. Mbak Serin nanti naik lagi ya Mbak. Ini dirungkatin bentar aja ya, soalnya kena peringatan 3 kali. Takutnya nanti kalau benar Mbak mau syahadat tiba-tiba rungkat. Jadi mending Mbak nanti datang lagi ya. 1 detik aja ya. Ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita rungkatin dulu bentar. Oke. Oke. Ini lagi tidak baca Al-Quran. Oh. Lagi tidak ini dia huzur. Kita. Tadi rame. Padahal saya tempat Bang Hadi ini berangkat dari tempat saya ini malam, sore sampai tempat jam
Jam 12. Jam 12. Berangkat jam berapa bang? Jam 4 sore sampai sana jam 12 siang. Iya lah kurang lebih. Tapi larinya agak kenceng. Iya, dia kan menangnya ada tol sekarang bang. Iya. Iya kan. Dulu Palembang itu 9 jam saya tempuh. Sudah sampai kan gitu. Iya. Biasanya kalau Bedanya naik gitu, tol ke bedanya. Lampung Dari- itu 1 hari dulunya. Iya, 1 hari 1 malam. Ya 1 hari 1 malam. Iya, sekarang enggak. Sekarang satu malam ditambah sekitar 6-7 jam lah sampai di sana. Karena kalau di Jambi bener, kalau di Jambi itu 1 malam sampai. Tapi dari Jambi ke Riau sana juga lumayan jauh itu masalahnya. Masih 7-8 jam lagi gitu loh. Tapi nanti kalau udah nyambung bang, kira-kira udah nyambung nih dari semuanya nih, dari Lampung sampai ke Aceh gitu. Nggak perlu jemur kasur setiap hari. Dia aku pipis tadi. Bunda boleh sebutkan. Orang udah ngomong mau dirukatin, nah, dia Ya. naik dia. Bunda blokir, Dah. silakan sebutkan nama lengkap dan tempat tanggal lahir. Itu apa kau? Seperti biasa kan, Cek godam. kerjaannya Bunda blokir, kalau nggak diskusi dia cek kodam guys. Nggak ada itu. Fitnah dah. Dia kirim 5 mawar, Astagfirullahaladzim. habis itu dicek kodamnya. Cek kodamnya. Kalian kalau mau cek kodam mamaku 1 paus. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat cek kodamnya pas gak ada Bang Juma. Kalau ada Ya. Bang Juma nanti kena marah kita. Betul. Ya? 1 Nanti aku paus disiram ku cek air. kodam kalian, tapi jangan ada Bang Juma. Kita berdua aja ya Bunda, nanti kita bagi dua. Iya. Kalau lagi pas ada kasih paus kita ngomong cek kodam, Bang Juma minta naik, jangan kita naikkan dulu sampai keluar pausnya ya kan. Ya betul. Bagi-bagi lah kalau gitu. Mau juga lah ini. Baru kita dimarah ya kan. Memang adik gak tahu diri kalian kata Bang Juma kan. Ya Baru Allah. saling menyalahkan. Bukan aku Bang Satli. Satli bukan aku udah gokil. Saling menyalahkan ya kan. Iya. Karena Bunda blokir dia suka cek kodam tiap hari bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Katanya gini, blokir permanen cek kodamku dong. Nini Turmini. Kasih paus cepat. Selagi belum ada Bang Juma, cepat kasih paus. Cepat. Kalau ada Bang Juma nggak bisa. Iya. Cepat. Nanti kami disiram air. Masih mending kalau air. Ya Allah. Cepat Didi, cepat kasih. Kan? Kami lebih baik nggak cek kodam kalian daripada dimarahin abang kami, ya Ya, kan? kata Bang Zuma 2 menit lagi ya. Sebelum Bang Zuma kesini cepat teman-teman. Kita mau cek kodam. Astagfirullahaladzim. Ada typing gini, Bang Juma love you, jangan pedulikan Gojek permen. Weh. Bunda Noi suara napas ya, aku habis toilet tadi kejar-kejaran, soalnya toiletku ada 2 kilo jauhnya. Wah, sebentar jauh ya. juga itu. Kak blokir minum dulu. Nah, aku udah di kamar loh. Cek kodam balua, kok kasih aku paus cepat. Lagi gak ada Bang Juma, cepat. Kasih paus. Oke, sampai kita tunggu Bang Zuma ini kita sapa dulu aja dulu. Sairin. Assalamualaikum, selamat malam. Orang dia Kristen ucapin salah. OTW Tadi juga sahadat. Udah deh. Iya, Beri ntar lagi sahadat. salah. Mbak Sairin dari Protestan tadi ya Mbak Sairin ya. Iya. Ya, Mbak Sairin. Kalau oke, boleh. Ini syaratnya untuk syahadat sebelumnya harus melampirkan kartu identitas KTP. Nah, Kak Sairin bisa WA saya. WA saya ada di bio profil. Ini sahabat Bang Zuma. Sebelumnya nanti Kak Sairin bisa kirimkan KTP-nya ya untuk agar berlangsung syahadatnya.
Sudah bagi dengan Ustaz Sugi. Oh, Pak Desugi, baik. Oh, belum bisa open cam ya? Bisa dibagi lagi nggak? Bisa dibagi lagi nggak? Jadi teman-teman yang ada di bawah, jika ingin saudari kita ini mau open cam, ayo di follow akunnya biar bisa open cam. Karena masih ada 17 followersnya. Ya, sambil kita tunggu Bang Juma dan sambil kita tunggu followersnya Kak Sairen, aku boleh tanya nggak buat Kak Sairen, kenapa bisa memilih untuk agama Islam? Apa alasannya, kalau boleh tahu? Halo, Kak Sairen. Iya, dengar. Ya. Niat dalam hati, Ustaz. Kenapa belum dikasih? Ini apa yang membuat Mbak Sair ini tertarik di Islam? Pengen masuk Islam, apa yang membuat Mbak tertarik? Apa yang membuat Mbak tersadarkan gitu loh, Mbak? Mbak Sairin. Ngomong aja lah. Ngomongnya sama malu. Ya niat dari hati. Niat dari hati, oke. Oke. Ya sambil itu kalau bisa Mbak Serin kirimkan lagi, kan udah dikirim ke Pak Desugi, tapi kalau di Pak Desugi belum nongol-nongol nih. Nah bisa dikirimkan lagi ke ini, ke sahabat Bang Juma, itu diklik ada nomor WA-nya, disimpan terus kirim ke situ, bisa nggak ya Mbak Serin? Bisa. Bisa ya? Coba ya, klik sahabat Bang Juma, klik. Nah terus ada nomor WhatsApp-nya dia tuh. Gitu. Boleh di WhatsApp. Atau aku sebutkan aja nomornya ya biar gampang sambil itu. Ya, Mbak Sairin. Boleh. Berapa Kak? Oke ya. Berapa Kak? Nomornya ya, nih dicatat. Kalau ada kata tambah atau diulangi jangan dicatat ya. Nomornya 0815. Nah, aku ulangin ya. 0815. Oke. Ditambah 2728. Aku ulangin ya. Ditambah 2728. Ya. Nah, terus ditambah 2822. Aku ulangin ya. Ditambah 2822. Nah, silakan kirim ke situ. Itu nomor host itu. Sairin, kenapa sih kau mau mualaf? Kenapa kok mau mualaf sih? Karena dia apa kamu kurang lagi pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kau dari neraka? Tahu kau Sairin, umat Islam ini Sairin di Marian 71 suruh dibuka, orang ini mendatangi neraka loh. Kau mau masuk ikutan masuk neraka? Iya, ikutan enak gitu, yang penting enak. Yang penting enak kau di Indonesia ini ikut-ikut mayoritas gitu ya Sairin. Jangan Bu Rasmi. Bu Rasmi dengerin dulu. Bu Rasmi dengerin dulu Bu Rasmi. Bu Rasmi, Tuhannya Bu Rasmi disalibkan kan? Nah, kalau Bu Rasmi mengatakan menebus kami dari neraka, kalian kan masuk neraka kan? Iya, dengerin dulu. Iya, ini dengerin. Kalau Yesus dengerin dulu. Kalau Tuhan Anda, Yesus yang Anda tuhankan itu mati di tiang kayu salib untuk menghapus dosa manusia, berarti Tuhan Anda itu setara dengan tai sapi. Coba, masa Tuhan Anda setara dengan tai sapi? Keluaran 19. Pengen naik surga, kalian kok pengen naik neraka? Cemana? Otaknya taruh mana itu ya? Oh, sekarang saya malah itu aku belum selesai loh kok diturunkan. Kenapa Sadli? Belum puas aku. Enggak itu Rasmi.
Orang tak sehat itu lah Kak. Iya. Aku Malah belum marah-marah. puas loh. Kemarin Tete Derni yang ngamuk-ngamuk, sekarang si Rasmi yang ngamuk-ngamuk. Kemana itu Bang? Iya, gimana? Itu tadi si Rasmi ngamuk-ngamuk dia tadi Bang. Ha, ini naik lagi dah. Ha. Nah, Bang. Naik orang. Ngamuk dia ada karena ada saudara kita mau mualaf. Iya, kalian kan apa? Gila enak sesaat kalian. Nanti di neraka kalian menderita, kena panggang. Di dunia sebentar loh. Enggak, Enaknya kamu di dunia dari itu mana, sebentar. Rasmi? Ya, Maryam 71 baca dulu, baca. Oke. Saya baca ya. Iya, Oke, baca. saya baca. Oke, diam. Orang tak punya otak diam. Jadi begini, di dalam surah Maryam ini dijelaskan dengan sangat. Ini sebenarnya tidak perlu diterangkan berulang-ulang sih, udah jelas sebenarnya. Tapi ya namanya orang ganan ya, ngerti aja kita ya. Di situ diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ada kata Rabb. Kata Rabb di sini artinya adalah Tuhan bagi semua manusia. Berarti surah Maryam ini bercerita tentang semua manusia. Kalau Kristen merasa dirinya sebagai hewan berarti tidak termasuk Kristen. Tapi kalau Kristen merasa dirinya manusia berarti dia termasuk. Ayat ini adalah untuk seluruh umat manusia. Ini mengaku tidak dia manusia atau hewan. Di situ ada kata Rabb. Ya manusia Sabar dulu. penganut Al-Quran itu Bang, Enggak, bukan beda. penganut Alkitab. Beda. Penganut beda lah. Iya, Sabar beda. dulu, Iya, sabar beda. dulu, sabar. Ini kitab saya, yang ngerti saya. Oke? Kalau di situ ada kata ilah, baru merujuk kepada sembahan golongan tertentu. Tapi karena dia berbicara kata Rabb, maka di situ berbicara cakupannya untuk seluruh manusia. Makanya pelajari. Ya, baca dulu lah Bang, baca Dalam dulu bahasa Arab, nanti isinya diturunkan Maryam lagi. 71. Nanti diturunkan lagi. Kalau nyerocos tapi tak ada ilmu, Anda diam. Anda itu baca penyembah aja, manusia. biar tahu saya, Penyembah Bang. Baca manusia dulu. duduk di pojokan. Anda nggak ngerti Quran. Jadi dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua. Pertama Rabb dan yang kedua ilah. Itu pahami dulu. Di sini ayat ini menggunakan Rabb. Rabb itu cakupannya adalah pencipta alam semesta. Itu Rabb. Kalau ilah berarti menuju kepada sembahan-sembahan kelompok-kelompok tertentu atau Tuhannya umat Islam disebut ilah. Ilahnya itu Allah. Tuhannya orang Kristen disebut ilah. Ilahnya itu Yesus. Hanya saja dalam bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Ini yang perlu Anda pahami. Sehingga yang bisa mengerti ini hanya orang yang mengerti tentang susunan bahasa Arab itu sendiri. Inilah bahayanya kalau mengimani atau membaca hanya terjemahan Al-Quran. Bahaya memang. Karena di situ terjemahannya hanya Tuhan. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi hal itu bagi Tuhanmu. Ah, itu seakan-akan Datangi neraka bilang Bang, bilang nerakanya. bagi Tuhanmu Jadi adalah suatu baca ketentuan. Tungki. Sabar. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan hitam. Ini adalah berbicara mengenai Tuhan semesta alam, bercerita tentang seluruh umat manusia. Bahasa Indonesia itu tidak memiliki kemudian kata untuk memisahkan antara Rabb dan ilah. Rabb adalah Tuhan, ilah juga Tuhan. Sama aja. Ya. Padahal dua kata ini memiliki makna dan fungsi yang mana definisinya sangat berbeda. Makna Rabb itu konteksnya adalah Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ard. Tuhan semesta, pencipta alam semesta, langit dan bumi. Oke? Sedangkan ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Lihat misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di situ artinya apa? Di sana ada kata wariduha. Nah, kalau berbicara mengenai wariduha, sama dengan di dalam Al-Quran ini wariduha. Ini wariduha dalam aspek pemahaman seluruh umat manusia.
Tapi kalau khusus untuk Kristen saja, tidak berbicara mengenai umat yang lain, maka baca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di situ juga ada kata wariduha, tapi spesial untuk orang Kristen, karena di situ berbicara mengenai ilah. Itu berbicara mengenai ilah, tidak berbicara mengenai Rabb. Nah, makanya orang yang mengerti tentang Al-Quran tidak bisa kemudian sama seperti Kristen pemahamannya. Apa buktinya bahwa ini untuk seluruh umat manusia? Ternyata orang-orang kafir ketika masuk mendatangi neraka, tinggal mereka, tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua masuk, semua mendatangi, semua melihat neraka itu. Tetapi yang bertakwa diselamatkan. Yang tinggal berlutut di sana adalah orang-orang kafir. Wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Makanya baca nomor 72. Lalu kalau Anda belum paham itu, coba lihat di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia seluruhnya teringat akan apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang melihat. Coba. Ini menjawab surah Maryam ayat 71. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang bisa melihat. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia seperti Kristen, wa atharal hayatad dunya, dan yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada firman Tuhan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, tidak menghalalkan apa yang diharamkan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bila kiamat datang, maka seluruh mata akan melihat neraka. Orang-orang yang cinta dunia, orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang ketika dihidup di dunia mementingkan duniawi jasadnya, wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka mereka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang bertakwa, siapa yang bertakwa? Umat Islam yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya. Umat Islam, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, hanya umat Islam. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka umat Islam sungguh surga tempat tinggalnya. Sama di surah Maryam tadi, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nazaruz zalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang kafir kekal di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Selesai, tuntas kita. Nah, sekarang kalau di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ yang dijanjikan neraka adalah orang Kristen, tidak bisa diragukan. Coba, nah, Anda bisa bantah tuh. Bagaimana orang Kristen bisa membebaskan diri dari neraka berdasarkan pengusiran Yesus dalam Matius 7 15 sampai 23? Mampu tidak? Masalah generasi. Ayo. Iya, bentar Bang, itu kan Coba. tidak semua di situ Bang, tidak semua ya. Tidak Tetapi semua yang apa? masuk neraka itu angkatan yang jahat, bukan Nah, seperti di Maryam angkatan- 71 tanpa terkecuali. Beda Tapi ya Anda, Bang ya. Anda sudah membacakan dalilnya. dan bentar. Anda sudah mendengarkan tadi kan? Ya, kan ada di situ Oke. tanpa terkecuali ya. Ya, melihat neraka yang menganut Al-Qur'an, tapi kami Oh, penganut tidak. Alkitab Semua enggak, manusia karena- kan sudah dijelaskan tidak, tadi. Tidak semua kalian umat Islam. Kalau kami kan ada Yesus yang menyelamatkan kami dari Oke. neraka. Di mana Yesus menyelamatkan orang yang memanggil dirinya Tuhan sesuai Matius 7 nomor 15 sampai 23? Tunjukkan ke saya, silakan. La la la.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Enggak ada hubungannya. Kami percaya, Enggak ada hubungannya. kami Enggak ada percaya Yesus hubungannya. adalah Tuhan. Berarti kami sudah selamat. Kami sudah masuk surga, Nanti Bang. aja Lalu- diskusinya Bang. Sudah Lebih sudah ini ke digantikan yang semalam dulu, Yesus. Bang. Sudah sampai 1000. Sudah digantikan Yesus mati di kayu salib. Kami Iya. sudah Kalau nggak ditebus. dibilang orang Jadi ini nggak kami follow. tidak masuk Dah, aku mute neraka. dulu tete ya, di mute dulu kok Rasmi. Mau ngomong dulu aku bentar Rasmi. Teman-teman yang 2000 tolong di follow edisi Sairin ya. Tolong di follow sampai 1000. Kita mualafkan dulu baru nanti diskusinya. Soalnya sama si Rasmi ini susah dia. Mulutnya kayak kata Bang cuma patat ayam. Tunggu dulu blokir. Kan padas dia kan? Padas dia. Kau mau padas kau. biar sama Sabar dulu. kau dia maksudmu Teman-teman yang kan? 2400 tolong di follow Sairin ya. Di follow. Oke, apa Kalau tadi Rasmi Sairin apa? memang ikut berarti memang lebih keiblisan lah kalau Panas Sairin. dia. Oh, tidak bisa. Kristen Iya. itu pengikut Tunggu aku baca, Bang. iblis. Bang aku baca ayat, tunggu. Kalau memang abang, tunggu aku baca satu ayat, oke? Kristen itu pengikut Aku baca nih. iblis. Aku Kita baca nih Bang di buktikan. Lukas, oke? Oke, Ya, aku silakan. baca dulu di Lukas ya Bang Silakan, ya. Sebelum abang melapkan Sairin, aku baca dulu Silakan. Lukas ya. Oke. Ini tentang Lazarus dan orang kaya ya. Lukas 16 ayat 22. Di sini ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kemudian matilah orang miskin itu Sambil lalu dibawa di-follow oleh ya, guys. Sambil malaikat-malaikat di-follow ke Sairin ya, pangkuan guys. Sambil Abraham. Ya, di follow Orang kaya teman-teman. itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ini maksudnya orang kaya itu ya. Sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau, ya, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Jadi tidak ada yang orang yang sudah masuk neraka ini ya, menurut Abraham tidak bisa menyeberangi, tidak bisa lagi naik ke surga Bang ya. Jadi terus? baca ini Abraham, kalian keturunan Abraham nggak? Baca ya di sini ya. Ya, terus apa lagi? Selain Baca lagi terus. daripada itu, ya dengar, ini aku Cuman sampai ulang itu ya aja? ayat 26-nya ya Bang. Sampai itu aja. Enggak usah lagi. Intinya biar Saya biar udah aku paham. ulang nih ya Bang. Enggak Ya, usah, biar kita aku sudah ulang. paham. Selain daripada Antara itu di antara jarak orang kami penghuni neraka dan dan engkau penghuni surga itu beda. terbentang jurang yang Jaraknya. tak terseberangi supaya jadi kalau menurut Alkitab tidak masuk akal ya kalau orang Islam bilang udah masuk neraka naik lagi ke surga. Kalau menurut ini Bapak Abraham berani lagi, nggak bisa lagi dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sairin jadi follow Bacot terus. Jadi gini ya, gantian ngomong ya. Mbak Sairin, Anda sudah tepat ketika Anda itu masuk Islam. Ketika Anda masuk Islam, Anda sudah tidak ikut-ikutan iblis nyembah Yesus. Kalau kita lihat di dalam Markus 5, di situ ada orang yang kerasukan setan nyembah Yesus. Nah, kalau Anda nyembah Yesus, apa bedanya Anda dengan iblis? Itu dia. Markus 5 coba dibaca atau di dalam Lukas 8 ayat 28. Ada orang yang kerasukan setan, dia tinggal di kuburan, bahkan dibelenggu dengan rantai, rantainya diputuskan, begitu lihat Yesus, dia langsung nyembah Yesus. Nah, kalau Anda nyembah Yesus, apa bedanya Anda dengan orang yang kerasukan setan? Maka lihat nih Rasmi kayak kerasukan setan dia, karena yang diikuti adalah setan. Loh, Bang,
Bang, gini loh bang, setan aja tahu menyembah Yesus. Di-follow terus guys. Berarti Di-follow kalian terus. menyembah setan kalian. Terus apa bedanya? Terus apa bedanya kamu dengan iblis sama-sama nyembah Yesus? Woi. Apa bedanya kamu dengan iblis kalau sama-sama nyembah Yesus? Kalian raja iblis ya. Jadi kamu percaya? Rasmi. Percaya iya. Rasmi. Jadi kamu percaya ketika iblis mengatakan Yesus Tuhan? Percaya? Wah, berarti kau pengikut iblis. Padahal Yesus berpesan, dengar. Padahal Yesus berpesan, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Kok masih kau percaya? Berarti kau benar-benar pengikut iblis. Ngerti? Udah, turunin. Udah. Yang menyembah Yesus adalah setan, bukan iblis. Oh, untuk memualafkan udah cukup dah. Udah diturunin. Udah. Yuk Oke, Pak teman-teman De. yang ada 2000 lebih tuh, yuk semangat tap layar dan jangan lupa di follow nih, share nih biar bisa open cam. 200 lebih lagi. Ada orang ingin sembuh, nggak kayak iblis kok ngamuk. Oke teman-teman yang 2700 tolong di follow Sairin ya biar beliau bisa on cam. Udah itu ya udah dikirim ya ke Sadli ya, ke hostnya Mbak Sairin KTP-nya. Ya, sudah. Sudah Bunda, aman. Udah siap aman. Sama Pak Ade juga udah dikirim katanya Pak Ade ya. Sharing ya, saya agak lupa Iya. ini. Alah Pak Ade. Sharing ini yang di Malaysia bukan? Ya. Oh ya. Udah aman. Oke, Kristen ya KTP-nya ya host. Iya Ya. betul Bunda. Oke, siap. Jadi Ini beliau ini ya saya Kristen Protestan dan beliau katanya mau masuk Islam. Masya Allah luar biasa. Makin banyak bertambah, makin banyak. Biar gak ada lagi kawan Pak Ade untuk diskusi. Sudah cukup 1000 belum? Belum bang, sabar lah bang. Yuk teman-teman 50 semangat lagi. yuk. Follow Ayo, nih. 50 lagi guys, cepat Kita. bang Jumbo udah gak kesabaran. Cepat Tinggal guys, kejar. 48. Ayo guys, cepat guys. Semangat. Cepat. Wes 35 lagi. Ayo guys. Cepat guys. Ayo. Cepat guys. Oke, sudah. Mbak Sairin dengarkan saya ya Mbak Sairin. Mbak Sairin turun dulu, habis turun naik lagi. Biar dia bisa buka kameranya. Ya Mbak Sairin. Mbak Sairin turun dulu. Nanti minta naik lagi. Oke? Oke. Minta turun dulu. Kok bisa lah suara kalian lembut kayak gitu? Aku coba-coba lah aku ya kan, nggak bisa. Nanti suara aku lembut-lembut, kalian kira pula aku kayak Elia ya kan? Padahal aku tulen loh. Ayo guys, oten sabar ya. Habis kita mensadatkan Mbak Serin, Masya Allah. Oke Mbak Serin, boleh buka kamera Mbak? Masya Allah. Masya Allah. Ih, manis ya. Ada headset gak Mbak? Mbak ada headset Coba. gak? Ya, ya. Iya pakai headset biar dengar kita ngomong. Masya Allah. Ternyata ada yang lebih cantik dari aku. Lawang manis. Pantas aku Ini gak laku-laku. kalau dalam bahasa Inggris beautiful. Apa itu Pade? Pade Cantik susah banget. bahasa Inggris. Cantik banget tuh bahasa Inggrisnya beautiful. Nggak percaya. Beautiful. Iya, beautiful. Itu bahasa Inggris itu. Ya kan Baru saya tahu Inggris. aku bahasa Inggris cantik kali beautiful. Iya, beautiful. Terus baru tahu aku bahasa oke lah. Belajar bahasa Cantik Inggris apa sama cantik? Pade. Cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful kan? Beautiful, Betul kan? tapi Nah, gak biu-biu, beautiful. Pade. Gak Karena biu-biu. karena begitu cantik jadi gitu. Beautiful, bukan beautiful. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada yang mau ditanya Bang Juma, silakan Bang.
Nggak ada Iya. suaranya bang. Iya, Udah ada. silakan. Silakan. Abang nggak ada yang mau abang tanya. Tadi sudah kan, kenapa milih Islam gitu? Ah, Kan udah, udah, Bang. udah dijawab. Dari Protestan ini ya? Iya bang. Masya Allah. Langsung aja bang. Iya, kita langsung syahadat ya. Wis Ustadz Alif ganteng kali wak. Menangis lagi bom ini menangis lagi. Tadi Rasmi udah kesurupan. Kita langsung Wait, kalian syahadat. tengok bom di sebelah. Oke. Wis, Bang Juma juga ganteng kali. Pade on cam lah. Waduh, janganlah. Wis. Nanti takutnya Biar- saya beautiful, jangan. Oke, pakai handset ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bertambah lagi saudara kita. Masya Allah, Masya Allah. Dari Oke, Protestan silakan kan Abang ya? dah. Iya Bang. Iya, dari Protestan ya, Protestan. Oke, kita langsung syahadat ya Mbak. Namanya siapa? Saile. Jangan, Seirin. jangan ke. Ini ikut-ikutan bagi Mama saya beautiful. Oh, Oke, gitu. oke, coba dicek suaranya Mbak. Mbak coba bersuara. Halo. Tes, nggak ada suaranya Mbak. Tes. Kurang kuat. Headsetnya kurang bagus ya. Coba bersuara. Halo. Posisi mic-nya dideketin mungkin. Iya, itu mic-nya. Enggak, soalnya suaranya ketutup. Suaranya ini blokir. Halo, Assalamualaikum. Ya, udah. Kecil tapi Bang. Ya segitu adanya. Coba panggil saya Mbak. Bang Juma. Bang Juma. Iya, halo. Lihat kecil kan? Oke, ikuti saya ya. Oke. Oke. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan adalah Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jadi saudari, sekarang Mbak Sairin ini adalah seorang muslimah ya. Memang paras wajahnya itu memang cocok untuk tampil sebagai muslimah gitu ya. Tuhan merancang makhluknya begitu sempurna ya, dengan seperangkat syariat yang diatur, kemudian di mana perempuan itu diwajibkan untuk menutup auratnya ya. Jadi kedepannya nanti kalau keluar rumah atau di rumah ada yang bukan mahramnya, maka Mbak ini harus menggunakan hijab seperti sekarang ini, biar terlihat anggun, terlihat mahal gitu ya, terlihat kemudian betapa indahnya ciptaan Tuhan ya, yang bernama wanita ini. Dan nanti kita akan didoakan oleh salah satu ustadz kita yang ada di sini.
Oleh karena saudari saya ini tadinya adalah Kristen Protestan, di mana menyembah yang namanya Yesus, maka saya meminta untuk berikrar di tengah-tengah. Kemudian yang menyaksikan kita ada 3.000, kemudian di YouTube juga ada kisaran kurang lebih 2, sekian yang nonton kita. Maka saya berharap supaya kita berikrar bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Bisa ya? Bisa ya? Boleh ya? Semua ya? Ya, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini sudah sah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, silakan para guru yang ada di sini untuk didoakan saudari kita. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dunia dan akhirat, dan istiqamah di dalam iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Allahu Akbar. Ustaz Ali. Ya, tafadhol Ustaz Ali. Tafadhol. Afwan, jadi Ustaz Sugi kalau gitu ya, nggak apa-apa, malah jadi nyuruh mau bilang. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dari para guru semua, kita berdoa bersama di sini. Tapi mohon izin sedikit tahu dulu agar kita sambil doakan bahwa Kak Sherin ini keluarga ada yang masih non Muslim? Semua non Muslim. Ibu bapak non Muslim? Iya. Masih ada? Ibu, almarhum ibu. Oke. Bapak masih ada? Bapak masih ada. Adik kakak ada? Abang, adik-adik Ada semua ya, masih non Muslim. Berharap mereka semua juga menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ya kecil kali ya. Oke, baik. Tentunya ya lah ya. Saya rasa biar kita mempersingkat, kita doakan bersama semoga keluarganya, saudaranya, ibu ayahnya, adiknya, kakaknya juga menyusul saudari kita ini juga mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga nanti bisa masuk ke surganya Allah bersama-sama. Baik. Mohon izin para guru, kita tutup dari sesi syahadat ini dengan doa ya. Kita bermunajat kepada Allah. Khusus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Allahumma ya Allah, mohon diampuni segala dosa kami ya Allah, dosa perbuatan kami ya Allah, dan segala dosa yang pernah kami perbuat ya Allah, juga dosa ibu bapak kami ya Allah, terutama dosa-dosa dari kemusyrikan ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di antara kita yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah, mohon sekiranya lembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka dengan cepat, dengan segera mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalan benar ya Allah. Malam ini juga saudari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dia kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Dan kita berdoakan juga ya Allah, kita berharap juga ya Allah, semoga adiknya, kakaknya, ayahnya, dan seluruh sanak saudaranya mengikuti jejak saudari kita ini. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga kelak mereka memasuki jannah bersama dengan keluarganya yang tercinta ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Ya Allah, bukakanlah untuk kami semua ya Allah pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu segala kenikmatan ya Allah, dan pintu rizki ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala kesusahan dan kepayahan ya Allah. Rabbana la tuzigh
qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami, janganlah engkau jadikan kami orang yang kufur dari nikmat-Mu, jadikanlah hati kami ini menjauh daripadamu setelah kami menerima hidayah-Mu ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami semua ya Allah, segala kebaikan di dunia ini ya Allah dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam jannah-Mu ya Allah bersama dengan saudara-saudara kami kaum mukminin dimanapun berada, dan seluruh saudara kami mukmin yang telah berbuat baik ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tafadhol, mungkin tambahan nasihatnya dari Fade Sugi. Mute Pade. Tali baca lanjut. Tafadhol. Masya Allah, Fade. Afwan. Ya, Kak, dengan seperti biasa muslim dan nasihat kepada saudara muslim yang lain, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka aturan di dalam Islam, pertama, ketika Anda sudah berani yakin mengikrarkan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat, perintahnya bahwa ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bagaimana tahapan menyeluruh? Bertahap, sebisa dulu apa yang kita bisa lakukan, yaitu yang menjadi rukun Islam dijalankan, syahadat sudah, nanti sholat yang fardu dijalankan, juga nanti puasa, zakat, dan seterusnya, naik haji bila mampu. Segala yang sifatnya syariat Islam, perintah dari Allah dijalankan, yang menjadi larangan dijauhi. Tentu kewajiban seorang muslimah menutup aurat juga bagian dari syariat Islam, maka sudah harus siap dijalankan ketika Anda menjadi seorang mukmin. Ya, belajar sholat bertahap nanti, insya Allah nanti sekiranya tidak ada kawan yang membimbing atau siapapun, kita ada kelas online-nya di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saudara-saudara kita yang baru mualaf untuk belajar ngaji, belajar fikih, dan belajar ilmu tauhid bisa bergabung. Mungkin nanti dikasih nomor WA-nya ya, biar dimasukkan ke grup kami ya, untuk belajar bersama. Nah, untuk yang baru mualaf juga disunahkan, bahkan sunah ditekankan itu adalah dia itu melakukan mandi besar. Jadi niatkan kita sudah melepaskan segala kekafiran, sudah menjadi pribadi kembali ke fitrahkan diri kita, niatkan mandi besar. Saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu basuh seluruh tubuh, bersihkan semua lubang yang ada di dalam tubuh kita. Ya, Anda habis itu banyak dzikir, banyak mengingat Allah, dan kewajiban perintah sholat 5 waktu terutama tidak boleh ditinggalkan. Siap ya, karena sudah harus menjadi pribadi muslim. Satu lagi poinnya, ya, bahwa ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ingat, Allah itu sudah mengabarkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia sudah mengucapkan bahwa aku beriman kepada Allah? Tidak, manusia itu akan banyak mengalami ujian. Ketika Anda menjadi seorang mukmin, nanti mungkin akan ada ujian datang kepada Anda dari kiri, dari kanan, dari orang terdekat, orang jauh, siapapun, baik itu ujian dari kekerabatan, ujian harta, kekayaan, dan sebagainya. Ujian itu datang, cuman Allah setelah mengabarkan peristiwa itu akan ada, Allah juga tawarkan, berikan juga solusinya. Karena satu kesulitan di dalam Islam itu Allah hadirkan 2 solusi, 2 kemudahan. Makanya prinsipnya adalah bertawakal kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala urusan dia, bahkan Allah berikan jalan keluar dan rizki dari jalur yang tidak terduga. Siap, semangat menjadi seorang mukmin ya, terutama muslimah. Pahami
fikih muslimah ya, apa yang menjadi muslimah gitu. Saya mungkin cukupkan kembali kepada para guru. Oh, masalah itu apa namanya untuk sertifikat mualaf sudah dikabarkan ya sebelumnya ya? Belum. Oke, baik. Karena bagian dari tanggung jawab dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, KTP-nya saat ini non-muslim kan? Iya. Kristen, oke. Nanti Yayasan Apologet Islam Indonesia itu bisa mengeluarkan sertifikat mualaf secara resmi diakui oleh hukum bahwa Anda benar-benar sudah menjadi seorang muslimah atau muslim. Nanti berikan datanya kepada kami, yaitu foto KTP, juga nanti ada tanda tangan di atas kertas putih yang polos tanpa ada garis apapun, dan juga nanti ada foto diri. Tapi bisa kita lanjutkan nanti komunikasinya di jalur WA ya, biar lebih jelas. Ya, baik, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Mbak mau tanya-tanya tentang Islam, Mbak Saren, Ya, biar apa yang kurang paham atau tidak paham boleh ditanyakan selagi ada guru-guru kami di sini. nanti saya tanya dalam WA saja. Oh iya. Siap. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang mau disampaikan dulu mungkin dari para guru. Bade, Sugi ada yang mau disampaikan lagi? Mengenai apa tadi untuk disarankan mandi wajib udah disarankan Ustaz? Udah Pak. Sudah. Oh ya sudah. Apalagi yang mau disampaikan, memang Mbak Serin ini udah beberapa hari ini ya, udah hampir seminggu kalau nggak salah ngubungin saya ingin mualaf tapi belum ada waktunya. Kira-kira makan waktu berapa lama? Nah itu saya nggak bisa jawab karena saya lihat viewernya pun baru sedikit, ya kan? Padahal untuk bisa kita syahadatkan harus open cam gitu. Nah alhamdulillah malam ini akhirnya tercapai juga, masya Allah. Ya mantap Mbak. Ya selamat ya Mbak ya. Ketika Anda sudah menjadi seorang mualaf, Anda terlahir seperti bayi yang baru ya. Dosanya di masa lalu ya, dan amal kebaikan di masa lalu tetap dihitung, sedang dosa-dosanya itu dihapuskan. Itu yang paling penting, masya Allah. Monggo Aki Jumah tausiahnya. Atau aku sedikit pesan ya sebelum mumpung ingat. Baik, Kak Serin, karena memang tadi saudaranya masih banyak non-muslim, setiap kali habis sholat ingat kepada Allah, mohon kepada Allah agar dilembutkan hati mereka, menyusul mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampaikan saja kami merindukan nanti masuk ke dalam jannah-Mu bersama dengan keluarga yang tercinta. Jangan sampai hubungan keluarga ini disatukan hanya di dunia, tetapi sampai di jannah nanti masuk ke surga bersama dengan keluarga tercinta. Mohon doakan dilembutkan hati mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Amin. Oke, Bang Juma ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Bang Zuma lagi nggak ada di tempat, Bunda. Lagi ada tamunya, barusan datang. Ya. Oh, mau. Oke. Mungkin mau nanya-nanya lagi, nggak ada yang mau ditanya lagi? Boleh nggak? Ada Bang Handi, kirain nggak monitor. Silakan Abang. Silakan Bang nih. Mbak Selin boleh tahu penyebab paling signifikan itu apa sih? Kenapa Anda mau bersyahadat begitu? Ada yang kasih tahu, ada yang dorong, atau dari hati sendiri? Seperti apa sih? Dari hati sendiri. Dari diri sendiri ya? Ya, niat dari diri sendiri. Oke. Dengan melalui proses nonton debat atau belajar sendiri atau seperti apa? Nonton debat. Nah, nonton debat yang sering Mbak Sherin, yang sering Anda dengar siapa? Awas ada yang kena nanti. Siapa Mbak? Pak Ade jangan buka mic Pak. Bang Somad.
Oh, Bang Zuma, Mas. Bang Juma, Mas. Bang Juma. Bang Juma. Kenapa penjelasan Bang Juma cukup masuk akal apa seperti apa? Iya, masuk akal. Tadinya sebelum mengenal ini Anda masih Kristen, rajin ke gereja ya? Ya, sebelumnya rajin. Oke. Selepas ikut nonton debat, minat. Karena masuk akal tadi itu ya. Terus selanjutnya, apa tidak ada keluarga yang menghalangi memeluk Islam? Tidak. Kalau boleh tahu di rumah kan banyak orang ya? Lagi di Malaysia, Mbak Sherin ini. Di tempat rantau. Oh, di tempat rantau begitu. Iya, lagi di Malaysia. Oh, satu kamar itu ada Muslim, ada Kristen campur. Ada satu kakak orang Medan, Muslim juga. Oh. Oke, Mbak, selamat ya. Yang penting udah diberitahu kepada orang tua apa belum? Belum. Kira-kira orang tua nanti omelin, apa yang masuk Islam, balik lagi. Gimana tuh? Aduh, nggak bisa jawab, nggak bisa dijawab, agak sulit. Iya. Bang Andi, maksudnya tadi ketika nanya siapa yang didengar, kalau nyebut nama salah satu pada buka mic, aduh suasana berubah nanti. Ya juga ya. Jangan memperkenalkan diri, biarlah dia yang menilai. Sebenarnya dia mau menyebut nama aku tadi itu, cuma nggak enak aja sama Bang Jumanya gitu loh. Ya. Gitu. Maaf ya Pak De ya. Pak De, maaf ya Pak De. Sebenarnya saya mau disebut tadi itu. Untung aja nggak disebut. Coba kalau disebut perang dunia ketiga, Bang Andi. Makanya aku bilang jangan buka mic. Udah siap-siap buka mic soalnya kan. Ya intinya adalah selamat ya Mbak memeluk Islam. Coba aku tanya dulu, apa yang Anda rasakan Mbak sebelum dan sesudahnya Mbak? Sesudah bersyahadat, ada perbedaan nggak Mbak? Merasa lega. Masya Allah. Tapi udah tahu nggak surah-surah pendek, cara sholat? Udah ada yang nggak? Oh belum ya. Diajarin dong tuh. Pak De, apa Ustaz Alif tuh? Apa dulu gitu dan seterusnya, mandi apa dan seterusnya. Beritahu dong. Ada itu, makanya tadi kita bilang nanti mohon gabung, kan kita ada tuh buat mu'alaf pemula. Apalagi kemarin juga kita memulai itu yang masih tahap ikro 3 kayak gitu. Kita belajar baca Al-Fatihah, nanti juga belajar fikih, terutama dasar yang sifatnya sehari-hari, fikih sehari-hari gitu ya, yang dijalani sehari-hari itu dikuasai. Dan juga nanti ilmu tauhid untuk memperkuat keimanan itu juga harus dikuasai. Jadi 3 prinsip dasar: belajar Al-Quran, yang nanti berikutnya bacaan sholat, belajar fikih untuk kehidupan sehari-hari, muamalah, dan juga belajar tauhid untuk memperkuat iman. Gabung nanti di grup, nanti bersama Ustadz Tahta insyaallah. Ya ini saya dapat Bang Andi dapat chat dari saudara kita di Bandung, namanya Adi Ramandani. Beliau itu menderita sakit, 7 bersaudara itu sakitnya sama semua. Nah kebetulan ini hari yang baik ya, ada salah seorang dari saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga membawa berkah ya. Kita doakan Bang Adi Ramadhani ya, supaya sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membacakan surah Al-Fatihah untuk beliau ya.
ila jasati adi Ramadhani Al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Iya, arrahmanirrahim. iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih saudaraku sekalian sudah berkenan untuk mendoakan saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Pak De. Jadi saya perhatiin dari tadi itu ya, saya sih menyimak. Sepertinya ini ada Ibu Rasmi dan beberapa orang memang ini dipesan khusus untuk menghalangi orang bersyahadat. Tapi mohon maaf ya, semakin Anda menghalangi orang kembali ke Islam, semakin orang bersemangat untuk memeluk Islam. Karena dihalangi pun dan tidak dihalangi, ya orang kalau sudah dilembutkan hatinya tetap bersyahadat. Jadi mohon maaf ya Bu Rasmi, Anda gagal lagi kali ini. Dan untuk pendeta-pendeta ya Anda mohon maaf, kami ini mohon maaf ya, persepuluhan berkurang lagi satu, jemaat berkurang lagi, tiap hari berkurang. Kenapa? Ya karena memang ya Islam itu ya masuk akal. Kenapa tadi saya tanya kepada Mbak Sairin, ya kenapa memeluk Islam? Ya karena sering mendengarkan penjelasan Banyuma, ustaz-ustaz yang lain masuk akal. Akhirnya akalnya terbuka, dilembutkan hatinya bersyahadat. Sekali lagi Bu Rasmi dan kawan-kawan gagal menghalangi saudaranya untuk memeluk Islam. Itu katanya ada yang musyahadat lagi di bawah. Bener enggak? Bohong Pak De, bohong. Oh. Udah dijambak berkali-kali dia nggak terima Pak De. Ya, Itu netizen ini gak usah ditanggapin banget gitu. Itu temannya Bu Rasmi itu. Sebenarnya itu sebaliknya itu menghalangi orang bersyahadat. Ustaz. Ya. Ya Mbak. Nah, rehat. Sudah malam, nah rehat dulu. Iya. Bu ya di sana udah jam 12 ya. Iya Mbak. Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak. Iya. Makasih. Sama-sama. Sama-sama Mbak. Saya mendengar sebuah percakapan, ada yang dibuat-buat, ada yang natural nadanya. Udahlah Ustadz Alif, aku kan berusaha mencoba loh. Kan kalau sama perempuan itu harus lembut. Pak Ustadz Alif ini pendengarannya udahlah, lanjut. Siap, lanjut. Biasanya kan gini, udah kau sana baru aku sepak kau kan gitu biasanya kan. Itu dia. Serba salah aku di mata kalian. Oke teman-teman, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke. Into Maria, selamat malam. Agama apa? Malam. Bang Adi tuh. Into Maria, Bang Adi tuh. Jaringan dia merah lagi dah. Wah, agama Islam ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kok ada pakai Maria gitu. Tadi saya tercek dulu, salah pencet tuh, saya tercep layar, salah pencet. Oh iya. Bisa. Oke. Dia tadi tap layar salah pencet katanya. Oh. Pak Rahman, selamat malam. Agama apa Pak? Wah ini Pak Dokter guru saya ini jangan ditanya. Sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kamu Pak De. Nah, guru saya ditanya kayak gitu yang Ya tahu aku. barangan. Itu masalahnya udah setelan pabrik, Pak De. Jadi kalau ada yang baru naik pasti pertanyaan begitu otomatis. Enggak. Ya Allah. Ampun. Artinya itu congornya udah di format. Bang Andi bukannya belain malah ngomporin. Udahlah Bang Andi. Tapi alhamdulillah ada saudara kita bertambah lagi satu. Ini adalah satu wujud dari apa yang kita lakukan selama ini. Sudah dikelihatan buahnya Bung Handi dan semua saudaraku. Alhamdulillah. Amin. Alamin.
Masya Allah. Satu saja saudara kita yang masuk Islam, kalau kita mau hitung secara matematis amalnya, pahalanya itu tidak bisa dimuat kalkulator. Masya Allah. Tidak berfungsi kalkulator itu. Makanya subhanallah, saudaraku semuanya, ahli-ahli surga semuanya ini. Subhanallah. Ya, terima kasih banyak saudaraku sudah melakukan upaya-upaya bagaimana orang-orang yang masih keliru dalam memahami keimanannya bisa dikembalikan ke fitrahnya. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Bagaimana manusia kembali kepada jati diri yang sebenarnya. Aduh, subhanallah, saya juga ikut menangis kalau ada orang bersyahadat. Bedanya jauh ya, Pak Dokter ya, ketika kita di Zoom dan di TikTok ya. Kalau di Zoom dulu kan jarang sekali kita mensyahadatkan orang ya. Ada tapi nggak sedasar di TikTok. Betul. Nah kalau di TikTok ini Masya Allah hampir tiap malam Pak Dokter kita mensyahadatkan orang Pak Dokter. Itulah, di Zoom itu kan masih jarang-jarang. Sekarang ini sudah hampir setiap malam. Ada Pak Taufik, Ban Taufik baru-baru ini, kemudian ada sharing. Subhanallah, nanti akan menyusul selanjutnya muslim-muslimah yang ya innamal muslimuna ikhwatun fa aslihu baina hawaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Kenapa bersaudara? Pada saat dia berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal musliman, maka seluruh umat muslim seluruh dunia akan kena. Itu indahnya Islam. Karena 1 miliar orang berdoa seluruh dalam satu waktu, maka kita juga kena. Kita kena doanya. Nah, seperti itu. Makanya itulah persaudaraan Islam yang tiada tara, saling mendoakan untuk fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan doa yang terakhir wa qina azabannar. Itu doa yang paling ditunggu-tunggu bagi saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Seperti itu saudaraku, teman saudari saya. Blokir permanen, kalau masih meragukan keislaman saya silakan. Enggak, tadi Pak Rahman bilang semua masuk surga. Tadi ngomong di awal-awal semua masuk surga. Enggak Pak, saya enggak setuju. Ada yang enggak masuk surga. Salah satunya Rasmi itu di bawah, masuk neraka deh Pak. Di bawah dia masih kejang-kejang Pak. Adalah, aduh Bu Rasmi, orang mendapat hidayah seperti ini tidak bisa kita tahan. Hidayah itu datangnya dari Allah. Tidak ada yang mampu bergabung jin dan manusia untuk menghalangi, tidak akan mampu. Apalagi seorang si Rasmi, tidak bisa. Jin dan manusia bergabung untuk menghalangi orang mendapat hidayah, tidak bisa. Itu sudah ketetapan Allah pada tanggal sekian, jam sekian, saudara Sairin memeluk Islam. Subhanallah. Tidak ada yang mampu menghalangi. Siapa yang mampu? Ini kehendak Allah, ini ketetapan, ini namanya takdir. Ini namanya ketetapan karena sudah terjadi. Maka ya kita bahagialah saja, bahagia. Bu Rasmi kapan menyusul? Kalau Bu Rasmi itu kemungkinan menyusul Utiwati Mena Pak, bukan menyusul masuk Islam. Kemungkinan. Subhanallah. Ya, innalillahi dia kemungkinan. Oke, pasien berikutnya ada satu Ini. Oh ya, sorry. Ya sambil naikin aja nggak apa-apa. Ini juga tidak terlepas dari doa, dukungan, support semua saudara-saudara kita yang menyaksikan. Karena dari dukungan saudara-saudara kita lah bagaimana dakwah secara online ini juga bisa disaksikan oleh banyak orang, mengakibatkan FYP dan sebagainya kan gitu. Banyak orang yang banyak menyaksikan dan kita tidak tahu di belakang kita, karena apalah kita ini kan. Tapi kita tidak tahu di belakang kita itu banyak orang-orang soleh yang mendoakan kita agar tetap diberi kesehatan, kemudahan, dilancarkan segala urusan, dan dilembutkan hati-hati mereka. Kita hanya wasilah aja karena tampil di sini. Ya, karena tadi seperti Pak Dokter menyampaikan tidak lepas dari doa seluruh umat Islam. Karena ketika menyebutkan
lahum atau kum atau semua, maka semua terlibat, semua didoakan, tidak ada yang dilewatkan ketika mereka semua mukmin atau muslim. Ya, ucapan terima kasih kepada seluruh saudara semua ya. Lanjut. Iya. Masya Allah. Saya sebenarnya tadi minta mau didoakan sama Ibu Sereng. Mau minta doanya tadi, seandainya saya sempat naik sebelum turun, saya minta doanya sesuatu mendapatkan hidayah terus menerus, sehingga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut hidayah ini di hati, jangan cabut hidayah ini dalam hati, amin ya rabbal alamin. Dan kalau Ibu Mbak Sairin tadi mendoakan, itu langsung tidak ada batas. Dia itu seperti bayi baru lahir, dia seperti malaikat Allah itu tadi. Ibu Sairin itu seperti malaikat Allah, langsung doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi bagusnya kalau diminta doanya untuk mendoakan kita semua, semoga senantiasa kita istiqomah dalam mendoakan Islam, istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah, dan istiqomah dalam berdakwah di jalan Allah. Seperti itu saudara-saudaraku, guruku Ustaz Sugi, Handi, Alif, dan Boki Pemanen. Belum lagi Guru Ndasuma yang sudah malam melintang dalam dunia persilatan. Silakan saudaraku. Masa nih otennya belum ada naik. Oh, host belum bikin tema host. Temanya mana host? Temanya jangan menuankan rasmi host. Oke. Temanya jangan menuankan kalau gitu. Doubling. Aduh, noise. Doubling. Kebetulan Ya. tadi saya lagi makan di sebelah, belum habis. Saya izin kembali untuk menghabiskan santapannya dulu. Kalau Bang Handi kayaknya udah habis tadi ya. Kalau saya belum, jadi saya izin kembali dulu ya ke sebelah. Takut keburu anyep nanti. Waduh, itu coba tengok Ustadz. Aku takutnya ayam naik, dipatok ayam ya. Enggak. Iya, Aman ya? di sebelah tadi lagi nyantap. Ini Bu Rasmi juga tadi di sana bareng saya lagi Iya. nyantap juga. Wih. Di sini. Bu orangnya. Rasmi. Ke Bang Cuma, Bu Rasmi mau syahadat katanya Bang. Hah? Matahari udah terbit dari barat berarti. Ayo, Bu Rasmi gimana? Matahari udah terbit dari barat ya. Sahabat Seadia dan Sulkifli. Langsung Oh, open tengok tuh, Bang. cam. Tengok dulu dia Bang, aku cantik kali dia Dia Bang. ngomong apa dia? Tahu di mute. ngomong apa? Bu Rasmi di mute, buka mute-nya, cantik kali dia Bang. Gak jatuh cinta Bang, nengok dia Bang. Bang. Beneran udah mau syahadat ini, open cam pula. Besarin. Bentar. Wih, cantik kali loh dia Bang Cuma. Bang. Mirip muda. Kaget saya. Oh, itu kata di Bu Rasmi. Yang lucunya itu udah pakai filter loh. Wih, cantik Itu filter yang paling cantik. Belum pakai filter kalah tuh sama Bunda blokir blokir. ini. Aku pakai filter Hampir ya, saya aku pakai ya. Bu Rasmi, kalau saya pingsan tanggung jawab ya. Apa? Nanti kita OTW ke rumah Bang Handi kalau pingsan. Dah. Wih, Buset. itu udah pakai filter loh, udah pakai Gimana filter. ini Pak Ini Ustaz Ali? udah. Udah pakai filter loh, weh. Pak Desugi. Selesai sedikit lagi mau turun. Ternyata bibirnya Bu Rasmi dekat sama hidung ya. Iya. Bu Rasmi itu bukan pakai filter, pakai kretek. Saya izin mau turun dulu ya. Mau bikin rokok. Sini aja lah, Bang Salim, sini aja. Waalaikumsalam. Udah kemana Sairin? Udah kemana dia? Udah Itu kaya tadi. dia, udah kaya dia mualaf. Santapanku belum habis aku bilang. Bu Rasmi mukanya mirip waktu ingat saya pemain sepak bola Maradona, mirip. Maradona kan laki-laki Bang Handi. Bukan. Entah ini. Dia mirip aktor ini siapa? Hercules. Hercules kan laki-laki Bang.
Rambutnya kan kayak Rosmi megaloman. perempuan. Bu Rasmi perempuan. Iya, Bu Rasmi perempuan, Abang Andi. Laki-laki, udah laki-laki. Bencong, udah puas kau udah. Bu Rasmi suka bercanda juga ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata Bu Rasmi menyimpan sejuta pesona. Cantik Bu kali kan Rasmi ya, Bang? gagal. Udah pakai Bu filter Rasmi. loh, Bang. Ibu Rasmi gagal menghalangi orang mualaf tadi, gagal dia. Cantik Bu Rasmi nih. Iya. Dilihat- Itu udah dilihat. pakai filter loh, Bang. Dilihat dari Monas pakai pipet. Bercanda. Bu Rasmi itu cantik kok cantik. Bu Rasmi cantik. Ayo, gimana? Mau bahas apa kita? Kalau Nggak ada yang ini temanya. saya nggak berani ngomong beautiful, nggak berani. Pade kejam kali, Pade. Berarti beautiful aja, beautiful. Tapi Tapi itu loh, kalau Bu Rasmi ya, Bu Rasmi ngumpul sama laki-laki, dia sendiri loh yang paling cantik. Masa laki-laki cantik kau bencong lah kalau kau cantik loh. Bakalan kena ini room. Kalau mudah-mudahan dia aja yang kena. Bagaimana Bu Rasmi? Astagfirullahaladzim. Apa saya masih ganteng? Nah tuh, Bu Rasmi gimana tuh? Siapa tahu Bu Rasmi mau disunat, tuh ada dokter suka sunat orang loh. Besarkan bernampak ganteng apa enggak. Waduh. Oh iya, besarkan dulu. Supaya dilihat ganteng apa tidak. Nah tuh. Ganteng masa mudanya. Masih ganteng kok Bang, masih ganteng. Apalagi kalau duitnya tebal, ganteng kali. Saya ini dicek. Bu Rasmi kalau boleh tidak tahu, Bu Rasmi udah punya suami ya? Ya udahlah, anakku ada, maksudmu siapa yang bikin kok nggak suamiku ada aja kau yang bikin apa? Suami Bu Rasmi laki-laki. Ya iyalah, emangnya aku lesbi nggak bisa punya anak loh Ngor. Kok kirain Bu Rasmi janda? Ada suamiku merantau. Oh ada, oh merantau. Iya, Berarti merantau. suami Bu Rasmi merantau. Bu Rasmi praktekkan nggak Amsal 7:18 itu? Kadang-kadang. Apa? Yang mana? Yang mana? Kadang-kadang kata Mbak Juba. Itu coba baca Amsal 7:18, coba baca. Marilah kita menikmati al-mala bilai sampai pagi. Kalau suami tidak ada di rumah, ia sedang melantau. Ketawa dia. Ketawa dia. Astagfirullahaladzim. Emang orang sakit ini. Ketawa dia. Ya udahlah. Kalau begitu ayatnya aku rubah aja lah statusku ya. Masya Allah. Baca aja Amsal 7:19 itu dibaca Rasmi. Coba kamu baca Amsal 7 itu sangat cocok buat kamu itu. Amsal 7, 18, 19 itu. Tunggu bentar, maksud aku tadi suamiku itu merantau ke bawah tanah, udah lama, udah 10 tahun gitu. Oh, meninggal. Udah Ngeles. meninggal. Tadi katanya nggak janda. punya Udah jangan suami. ngomongin suami orang udah meninggal, jangan. Nanti jadi baca aja. Kita ikut prihatin ya Bu Rasmi ya. Blokir dibilang merantau suaminya biar laki-laki enggak enteng gitu loh. Oh, blokir. gitu. Biar agak-agak sopan dikit. Tapi Bu Rasmi kan masih mencintai laki-laki kan? Masih lah. Masih ada keinginan untuk bersuami lagi. Masih lah. Saya punya teman pengusaha. Ya. Dia seorang nabi namanya Luga, mau nggak? Itu semarga aku itu Luga Tambunan kan. Ah, iya. Itu semarga aku, nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Oh. Mm-mm.
Kok enggak boleh? Si blokir baru apa itu si blokir? Ya, orang Batak gitu kok, semarga nggak Naga. boleh. Naga. Oh, satu marga nggak boleh ya kalau Batak ya? Ya, nggak boleh. Oh gitu, baru tahu. Kalau Bu Rasmi tipe laki-laki yang Bu Rasmi senangin seperti apa? Seperti Tuhan Yesus lah. Wih, cari bule dong. Tapi Yesus buruk rupa. Mukanya tidak tampan lagi di dalam kitab Yesaya 52:53 itu. Iya, waktu disiksa tong mana tampan lagi di sini. Itu sebelum disiksa itu. Nubuatan penglihatan ini saya sudah melihatnya waktu disiksa, Bang. Nyatanya itu yang di film itu kan walaupun dia udah disiksa tetap aja ganteng kok, nggak buruk rupa kok. Tetap aja wajah gantengnya ada kok, gimana kan? Iya ya. Iya. Makasih banyak ya, Bang. I love you, Ma. Bisa. Bu Rasmi kan Bu Rasmi sering lihat Bang Juma open cam, gimana? Masuk kategori nggak? Siapa? Bang Juma. Iya. Ganteng sih dia, cuman aku penasaran topengnya itu loh. Buka dulu topengmu. Mau aku nyanyikan dari kemarin-kemarin. Wih. Kenapa? Mau gigit? Iya. Dia mau gigit kurang asam. Wah, bahaya ini. Bersaing lah kau sama itu siapa? Permen ya? Siapa? Permen Kojek. Permen Kojek. Mana dia naikkan lah biar seru. Baterainya tinggal 5%. Orangnya tinggal 5%. Bukan baterai orangnya. Pula Abang Juma cuekin dia. Jadinya itu Kojek kau mau ditikung mampus. Naikkan lah, nanti aku takut. Nanti dintipnya aku loh. Bang, padahal nggak ada apa-apa ya kan. Kok yang suka sama Abang kebanyakan? Kali ini serius. Bu Rasmi pernah nggak sih mimpi ketemu Yesus gitu? Dulu waktu anak gadis, bukan mimpi sih, aku doa manggilnya kuat-kuat, Yesus gitu doa. Lagi doa. Manggilnya kayak gimana? Manggilnya kayak preman. Yesus. Sampai manggilnya kayak preman. Iya, sampai aku nggak sadar kan, sampai ibu kosku didobraknya pintu kamarku kan. Kenapa kau? Kenapa manggil Yesus? Kenapa Kak? Nggak tahu aku bilang. Oh, jadi Bu Rasmi pernah jadi gadis? Ya pernah lah. Waktu anak gadis aku di Batam merantau. Oh. Berapa kali ketemu Yesus? Ketemu langsung gitu ya nggak pernah sih. Tapi kenapa Bu Rasmi percaya Yesus Tuhan? Dia kan manusia. Ya, manusia dan Tuhan, Bang. Manusia dan Tuhan. Karena dia kan roh Allah menjadi manusia. Lagian gini loh, andaikanlah dulu dia bukan Tuhan, andaikan dia manusia, kan manusia lain daripada yang lain. Coba perilakunya di dunia kayak mana itu, baik, sangat baik, menebus umatnya, dia rela mati. Manusia mana yang mau kayak gitu coba? Nggak ada. Ya, supaya saya ya. Gimana dibilang baik, ada perempuan yang sangat panik karena anaknya kerasukan setan, minta tolong malah disamakan dengan anjing. Gimana baik? Yang apanya disamakan anjing? Matius 15 dari ayat 22 sampai 27 Anda baca. Itu kok disamakan dengan anjing itu? Matius 15. Iya. Ayat berapa? Dari ayat 22 sampai 27 baca. Oh, ini kan tentang perempuan Kanaan nih, Bang. Iya, yang minta tolong sama Yesus karena anaknya kerasukan setan.
Rasmi, ini nanti Banyuma yang luruskan ya. Rasmi, apa bedanya manusia dan Tuhan? Bedanya manusia dan Tuhan, Tuhan adalah roh Allah yang menjadi manusia. Manusia ya manusia dengan hubungan au gitu, beda. Bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Tidak bisa, manusia menjadi Tuhan nggak bisa, tetapi Tuhan menjadi manusia bisa. Berarti jadi sesudah menjadi manusia, Yesus bukan Tuhan lagi toh? Tuhan, karena kan di Lukas 2 ayat 13 telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan gitu. Aku sih merasa sial lah, percuma aku capek ngomong kan, ternyata si Sairin mualaf. Ih. Gagal dia Banyuma, gagal dia. Gagal nih ya. Gagal nih. Bener ya judul YouTube saya itu ya. Bu Rasmi dipesan khusus untuk menghalangi orang mualaf. Bener Tapi YouTube tidak saya bisa, sudah mualaf mau kayak mana? Itulah Sudah terlanjur. sedih hatiku. Ya, artinya beliau menyelamatkan diri mereka dari pengusiran Yesus, kan Yesus akan mengusir orang Kristen. Makanya daripada Bukan loh diusir. Bang, itu maksudnya angkatan yang jahat. Iya, angkatan jahat Kan, itu percaya kebangkitan. Sementara murid Yesus itu tidak tahu dan tidak pernah diajarkan kalau ada kebangkitan. Bukan gitu Bang, bukan gitu artinya itu. Murid-murid tidak Artinya itu percaya. ada orang memanggil Tuhan, tetapi dia tidak melakukan ajaran Yesus, itu artinya masuk neraka gitu. Enggak, dari buahnya kita lihat. Jadi yang diceritakan itu adalah pohon. Nabi itu pohon, pengikutnya itu disebut dengan Ranting. apa? Ya, Ranting. bukan, pengikutnya itu Iya. disebut buah. Ajarannya itu buahnya. Bukan ranting Bang. Ranting pengikut, buah itu ajaran. Kalau melihat pengikut kalau melihat nabi-nabi palsu, lihat dari buahnya. Kalau melihat dari buahnya itu tentang nabi-nabi palsu Bang. Tetapi kalau masalah tentang nabi, yaitu Yesus adalah pohon dan kitalah ranting-rantingnya. Jika ada ranting-ranting yang masak dan sudah artinya ya ada manusia yang tidak menyatu dengan pohon, tidak menyatu dengan Yesus, buang ke api. Itu kan istilah itu dia, orang makanya. dibuang ke dalam neraka. Iya, Ya kan dia kan Bang di situ rantingnya apa namanya Bang, busuk, jadi ya harus dibuang gitu. Iya, dari buahnya kita bisa melihat dia, kata Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah buah dari nabi palsu. Itu kok ajaran muncul di dalam kitab, kok masa enggak dipercaya sih? Kan ada dalam kitabnya berbunyi seperti itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama? Yang bukan pengikut Yesus tapi nyamar sebagai pengikut Yesus, itu siapa? Deteksi aja ketika Yesus ada belum naik ke langit, siapa yang datang kemudian mengaku murid padahal dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Siapa? Enggak ada. Paulus ya bertemu Yesus. Di mana Paulus di mana? Perjalanannya ke Damsik itu Yesus, cahaya meliputi. Itu setelah Yesus sudah terangkat. Iya kan waktu Yesus sebelum naik ke surga kan dia pesan, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Kan gitu. Iya.
yaitu Masih dia banyak. dilanjutkan kepada Paulus. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Yang ingin kukatakan kepadamu. Siapa itu yang datang? Paulus. Enggak, siapa yang datang yang mengajarkan segala sesuatu yang belum diajarkan? Paulus, Bang. Makanya kan Yesus menjumpai Paulus. Iya, Yesus menjanjikan akan datang seorang penolong. Iya kan? Yang datang kepada pengikut Yesus. Benar nggak begitu dalilnya? Kalau penolong itu Roh Kudus, Nah, ya kan itulah. nggak mungkin nggak langsung dia mengajari manusia, tetapi dia kan berbentuk roh. Karena Iya. kukatakan kepadamu, berarti dia harus berkata kepada manusia, yaitu berarti kepada yang- Paulus dia, Oke, Bang, melanjutkan yang datang setelah Yesus atau Roh Kudus? sebagai yang datang menggantikan Yesus, Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Nah, siapa yang datang memberikan Injil kepada Yesus? Paulus. Yesus. Nah, mana tadi katanya Roh Kudus yang datang? Kenapa Yesus yang Ya datang? enggak. Itu kan gini loh, Bang. yang datang Masih Yesus banyak atau Roh yang Kudus? ingin gini, dengar, Bang. Roh penolong, kalau aku tidak pergi, maka roh penolong itu, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Roh penolong atau roh kebenaran itu Roh Kudus. Iya, Roh Tetapi Kudus. kan masih banyak, kan beda, masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu. Berarti melanjutkan ajaran Yesus. Beda, roh penolong, roh kebenaran itu Roh Kudus. Tetapi Iya. untuk melanjutkan ajaran Yesus, ya, Paulus. Enggak, sekarang yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang datang setelah Yesus. Bukan. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, adalah lebih baik jika aku pergi. Roh Kudus itu nggak nampak loh, Bang. Roh Kudus itu Ya nggak itu dia nampak. makanya, Ya, makanya. roh. Nah, makanya ketika Ya dikatakan kan nggak. ini pertanyaannya, ketika aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak datang. Maka pertanyaannya, setelah Yesus pergi yang datang siapa? Ya Roh Kudus itu datang. Nah, Roh Kudus. Tapi kenapa Paulus Makanya di dunia ini sekarang yang membimbing umat yang mempercayai Yesus ya Roh Kudus. Iya, yang menyertai gitu, yang menyertai di dunia ini Roh Kudus, Bang. Oke. Tetapi yang melanjutkan perkataan Yesus, melanjutkan pengajaran Yesus, yaitu Paulus. Iya. Sekarang yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus atau Yesus? Yesus, Bang, kan dikisah para rasul. kenapa Yesus? Yang Yesus. datang setelah Yesus pergi menurut Yang Yesus datang, siapa? yang untuk roh penolong atau roh kebenaran itu kan untuk umat manusia, Bang, bukan untuk melanjutkan pengajaran Yesus. Tetapi Nah, Roh Kudus itu menyertai umat manusia gitu, menjadi penolong umat manusia di dunia. Oke, saya ulang Karena kan lagi. Yesus sudah naik ke surga. Saya ulang lagi, kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu atau Roh kebenaran itu tidak akan datang. Kan Yesus mengatakan Iya. begitu. Iya. Nah, sekarang setelah Yesus pergi, siapa yang datang? Roh Kudus Ya, atau Roh Kudus Yesus? sudah datang. Nah, Roh Kudus. Roh Tapi Kudus. kenapa kepadanya adalah Yesus? Gini loh, Bang, ya, gimana? beda pengertiannya kan udah kukatakan tadi. Roh penolong itu atau roh kebenaran itu untuk menyertai atau menolong umat manusia di dunia, Roh Kudus. Tetapi untuk melanjutkan pengajaran Yesus, kan Yesus datang ke dunia kan untuk mengajari umat manusia, ya. Tetapi belum, masih banyak yang mau dikatakannya, kan dia sudah mati, bangkit dan naik ke surga.
Tapi masih banyak lagi yang mau diajarkannya, masih banyak lagi yang mau diajarkannya kepada umat manusia. Tetapi dia sudah waktunya naik ke surga, yaitu dilanjutkanlah sama Paulus. Siapa yang datang? Kan ini bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah saya pergi, yang datang kepadamu adalah Paulus? Di mana Yesus? Yesus mengatakan, gini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi itu adalah penghibur. Oke, yaitu roh kebenaran. Penghibur kan bang gini roh. Yaitu roh kebenaran. Iya, roh kebenaran dan roh penolong kan itu kan fungsinya kan. Itu tugasnya kan bang. Sekarang saya ulang bertanya, kata Yesus. Bentar bang nih, biar aku baca nih. Bentar kata aku Yesus, baca. nanti baca setelah saya bertanya. Ketika Yesus hendak naik ke langit, dia mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang, yaitu roh kebenaran. Nah sekarang saya tanya nih, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau roh kebenaran? Setelah Yesus naik ke surga Yesus naik ke surga, yang datang itu roh kebenaran untuk menghibur. Kan dia sebagai penghibur kan bang. Sudah dulu. Tugasnya sebagai penolong dan penghibur. Tetapi kita baca bentar ya bang. Yang datang itu yang setelah Yesus Allah, pergi. Allah adalah roh kebenaran. Tetapi kenapa Paulus untuk menghibur? Menghibur kan bang? Tetapi kenapa Paulus mengaku yang datang justru Yesus? Bang, bentar ya, bentar dulu ya, bang yang ganteng ya. Roh penghibur dia roh tugasnya untuk menghibur dan menolong umat manusia. Bukan itu permasalahannya loh. Paulus bentar bang. Tetapi Paulus Yesus menjumpai Paulus di sini kisah para rasul ayat 4. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di sini dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus yang datang. Tetapi bangunlah, ini kan berupa cahaya bang dari langit. Yesus yang datang. Nah, sekarang Yesus mengatakan yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Nah, kenapa Paulus justru yang datang kepadanya adalah Yesus? Mana yang bang, ini aku baca. Biar aku baca lagi kelanjutannya ya bang. Silakan. Nah, ini dia ayat 15-nya. Ayat 13 lah, ayat 13 ya. Ini kan setelah Paulus buta kan, setelah dikelilingi cahaya itu enggak kan usah Paulus terlalu mengalami jauh kita kebutaan. membahas. Enggak usah terlalu jauh membahas itu. Oke, biar langsung aja. Kita bahas ini biar aku langsung aja. Yang datang setelah Yesus terangkat itu Yesus lagi atau roh kebenaran? Biar aku baca nih bang. Biar aku baca nih tugas Paulus ya bang. Tetapi firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepadanya ini kepada Ananias ya. Karena Ananias disuruh Yesus menjumpai Paulus. Itu Yesus Pergilah lagi. sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi tugas Paulus ini alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus. Kan ini ayatnya bang, karena aku baca ayat. Ini tanggung jawab saya, singkat aja, singkat.
yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Yesus atau roh kebenaran. Yang datang setelah Yesus roh kebenaran atau Yesus? Bang, Nah, itu yang kan lari datang pasti. setelah Yesus naik ke surga dan roh kebenaran ini, Bang, roh roh penghibur kebenaran. ini Allah Bapa yang mengutusnya. Iya, Tetapi kalau Paulus, tahu. Yesus yang langsung menjumpainya. Yang mana yang benar yang akan datang? Dua-duanya benar. Di mana Yesus Dua-duanya mengatakan? benar. Di mana Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah aku? Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengatakan setelah aku pergi maka aku akan datang? Di mana Yesus mengatakan itu? Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Makanya aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang kepadamu. Nah, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Yang datang adalah roh kebenaran. Tapi Sang Paulus mengaku Yesus yang datang kepada dia. Inilah nabi palsu, sang pendusta itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada orang yang berkata, aku melihat Mesias, aku melihat Yesus di sini, aku melihat Yesus di sana. Jangan kau percaya, sebab yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Sebab nanti aku datang itu ada tanda. Tanda kedatanganku adalah seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Paulus sudah ketampol dengan kebohongannya. Di dalam Galatia 1 dia mengaku, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Kapannya Yesus kemudian datang? Bukankah yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran? Kenapa Paulus ngarang yang datang setelah Yesus terangkat itu adalah Yesus? Anda percaya kepada Yesus? Tidak. Kalau Anda percaya, maka tinggalkan Paulus. Bang. Oh, Bang. Apalagi? Yang mengutus roh kebenaran itu Allah. Enggak ada urusan mau Allah Allah dari yang mengutus. surga. Loh. Ya beda. Yang mengutus roh kebenaran itu datang ke dunia adalah Allah sang pencipta. Tidak ada hubungannya Tetapi itu, yang, Bu Rasmi. yang menjumpai, loh kenapa nggak ada hubungannya? Yang Tetapi yang berhubungan. menjumpai Tunggu Paulus dulu. adalah Yesus. Yang datang setelah Yesus siapa? Roh Kudus, roh kebenaran, penolong itu. Iya, Roh Kudus itu sudah datang. Terus Roh kenapa Kudus itu Yesus sudah datang? Kenapa Paulus mengaku datang kepada Paulus, kepada dirinya Yesus? Dari mana ilmunya? Yang datang kan setelah Yesus terangkat menurut Yesus, bukan Yesus tapi roh kebenaran. Tapi kenapa Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, sementara Yesus mengatakan, waspadalah dan camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu, bahwa pada waktu ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kenapa? Karena aku akan pergi dan yang datang roh kebenaran. Bukan aku lagi, tapi roh kebenaran, penolong lain. Emangnya ada Paulus mengatakan Yesus ada di sini, ada di sana? Lalu bukan Yesus yang ditemui? Di mana? Di Bukan mana Yesus. ayatnya, Bang? Di mana Sekarang ayatnya? begini. Paulus mengatakan Oke. ada Yesus di padang gurun, Oke. ada di bilik. Di mana ayatnya? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Di mana Yesus datang kepada Paulus memberitakan Injil? Di mana? Di mana? Siapakah Ini, Bang, engkau? makanya tadi, Siapakah? dengar, aku baca. Dengar. Aku baca nih, Siapakah Bang. engkau? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah, itu bertemu enggak? Mengaku enggak bertemu dengan Yesus tuh? Paulus mengaku enggak? Mengaku enggak Paulus bertemu dengan Yesus? Kalau dia mengatakan, siapakah engkau? Akulah penolong lain, akulah sang roh kebenaran. Nah, itu baru masuk akal. Ini akulah Yesus yang kau aniaya. Loh. Bang,
beda roh kebenaran, beda Yesus gitu loh Bang, beda ya. Iya, mau beda mau beda. tidak, justru itu yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Tetapi ada Iya, orang-orang roh kebenaran tugasnya untuk menghibur, untuk menolong umat manusia, menghibur, bukan meneruskan ajaran Yesus. Yang datang Bisa setelah nggak Yesus dipahami siapa? sih? Yang datang setelah Yesus siapa? Ayo. Yang datang setelah Yesus ya roh kebenaran. Iya Bang, dari tadi udah bolak-balik yang datang itu Allah mengutus Roh Ini Kudus. yang saya Ya ingin ampun. tahu. Anda mengakui enggak bahwa Paulus punya cerita bersama dengan Lukas bahwa Paulus mengaku didatangi oleh Yesus? Anda akui enggak itu? Bang, ini kan ada selang waktunya Bang ya. Waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu langsung datang ya. Waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu langsung datang. Tetapi waktu Yesus menjumpai Paulus itu sudah ada selang waktunya ya. Kenapa? Sudah lama Bang. Roh kebenaran itu datang ke dunia. Setelah roh kebenaran itu, roh penghibur itu datang ke dunia, sudah beberapa lama kemudian barulah Yesus berupa cahaya menjumpai Saulus. Dia datang berupa cahaya. Di mana Yesus berkata aku akan datang? Di mana? Yesus mengatakan kalau di mana? Justru Yesus mengatakan jikalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kan perkataan Yesus. Andai saja Ibu Rasmi murid Yesus sezaman dengan Yesus. Oke bang. Yesus berkata kepada di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Biar ini loh Bang, biar tengok konsep ceritanya. Yesus mengatakan itu untuk siapa dan untuk waktu apa gitu. Untuk murid-muridnya. Matius berapa? Matius Bang? 24 nomor 23 sampai 27. Anda baca aja kagak. Ngeyel baru mau cari Matius aku tahu ayat itu, cuman itu aku nggak tahu pas di ayat mana gitu. Matius 24 gugah konsen ya iblis. cepat Matius 24 nomor 23 ayat berapa? Sampai 27 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, Lihat. Ya, baca dulu sebelumnya, Bang. Ya. Ya, ini dengar. Ini dengar, Bang. Ini tentang apa ini? Siksaan. Ini kan tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Terus jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kan di sini apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Iya, Paulus lah itu. Emangnya Paulus ada rupanya pembinasa keji? Pembinasa keji, dia membunuh, dia menganiaya murid-murid Yesus. Masa Anda nggak ngerti? Iya. Habis itu dia duduk sebagai pemberita kebenaran. Sebelum Yesus memilihnya, dia memang pembinasa orang pengikut Yesus. Sebelum Yesus memilihnya. Di mana Yesus memilihnya? Di mana Yesus pernah memilih Paulus? Di mana? Ya itu ya waktu Yesus menjumpainya Saulus. Justru itulah yang dikatakan jangan percaya. Yesus sendiri mengatakan jangan percaya. Jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana.
Bang, Ya. bentar ya Bang ya. Ini tapi jangan tersinggung lah ya umat Islam ya. Enggak akan Kalau tersinggung kami. Ini tentang Palestina yang sekarang ini loh Bang. Palestina yang sekarang. Ini tentang yang abang baca ini tentang Palestina yang sekarang ini. Banyak alasan Palestina sekarang. Sekarang begini, tunggu dulu. Anda selesaikan dulu. Kenapa Yesus mengatakan sabar? Dengar baca, makanya baca dulu. Sabar dulu. Iya. Ini menurut Yesus, coba baca nomor 27. Kenapa Yesus mengatakan agar waspada? Balik dulu dari awal dulu Bang, dari awal. Kenapa dari awal Yesus dulu, dari minta awal. murid-muridnya waspada? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya, kenapa? Karena yang betul adalah kedatangan Yesus yang nanti kedua seperti kilat memancar dari timur melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikianlah Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena nanti Yesus, tanda-tanda Yesus datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara karangan Lukas dan Paulus, hanya dia yang lihat cahaya saja. Tidak sesuai dengan pernyataan Yesus. Ya, oke Bang. Di sini ya. Di sini dikatakan sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur ya sampai ke dan barat. melontarkan cahayanya sampai ke barat. Tetapi waktu Yesus tetapi waktu Yesus menjumpai Paulus ya, cahaya itu hanya mengelilingi Paulus saja. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya sebab kedatanganku cahayanya itu bukan cuma dari langit ke Paulus, tapi dari timur sampai ke barat. Ini pengakuan Yesusnya jelas, Anda baca sendiri kok. Jadi kalau ada yang mengatakan ada cahaya dalam kamar, ada cahaya kayak kunang-kunang dari langit sampai ke dia saja, jangan percaya. Karena kedatanganku itu dari timur ke barat, cahaya itu. Iya, dari timur ke barat. Tetapi dengar saya baca nih waktu Yesus menjumpai Paulus ya Bang ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi. Itu jadi hanya siapa? mengelilingi Saul, bukan dari timur ke barat. Nah itu dia beda. bukti bahwa Paulus itu jangan percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti bukan cahaya itu hanya kepada satu orang. Cahayaku itu dari timur sampai ke barat. Berarti semua orang di dunia akan melihat. Sekarang matahari terbit dari timur sampai barat. Ada nggak manusia yang tidak lihat cahaya matahari? Lihat kan, begitulah nanti Yesus kedatangannya yang kedua. Semua orang akan lihat, semua orang akan tersadarkan dan ngeh. Oh, kiamat sudah dekat. Yesus Al-Masih sudah datang. Itu tandanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kata Yesus, aku melihat cahaya, Yesus datang kepadaku, jangan kau percaya. Karena kedatanganku cahayanya nanti dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada cuman seperti kunang-kunang datang kepada dia, jangan kau percaya kata Yesus. Begitu Cah Senda. Thank you. Begitu Bu Rasmi. Ayolah, gunakanlah akal. Jangan aneh-aneh. Lembutkan hati. Kenapa orang itu bersyahadat Bu Rasmi? Karena mereka menggunakan akal. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi, kata Yesus siapa? Roh kebenaran. Tapi yang datang ke Paulus justru Yesus. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang harus tergenapi. Ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Ada orang-orang mengaku didatangi Yesus. Maka Yesus mengatakan tandanya, jangan percaya. Sebab kedatanganku sama seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itulah kedatanganku nanti. Jadi kalau ada yang mimpi sholat tahajud bertemu dengan Yesus, ada yang umroh melihat Yesus di Ka'bah, jangan kau percaya kata Yesus, karena kedatanganku nanti seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Cobalah gunakan akal, lembutkanlah hatinya. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, nabi kebenaran. Roh kebenaran itu nabi, bukan Yesus sendiri, bukan, tapi penolong lain. Begitu Bu Rasmi. Percuma cantik kalau masuk neraka. Ayo Bang, abang nggak ngerti sih. Kok nggak ngertinya? Ini ketebalan lipstiknya nih, tebal sekali lipstiknya sampai berakar sampai otak. Bang, roh kebenaran itu Allah Sang Pencipta yang mengutus, ya.
Tetapi kalau Yesus itu adalah Allah sang pencipta, mempunyai roh. Ya. Jadi rohnya Allah sang pencipta inilah yang disebut dengan Yesus. Jadi yang mengutus roh jadi yang mengutus roh kebenaran itu datang ke dunia yaitu Allah sang pencipta. Terus yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Terus kenapa Paulus mengaku yang datang adalah Yesus? Gini, dari tadi kok nggak ngerti. Roh kebenaran itu atau roh penolong itu tugasnya untuk menghibur umat manusia karena manusia itu sedih ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Gitu, bersedih. Nggak ada lagi. Ya ampun. Tetapi Yesus menjumpai Paulus bukan itu loh Bang. Sekarang begini. Memang itu. Oke, itu versinya Ibu Rasmi. Sekarang begini, kita adil. Andai saja Bu Rasmi hidup bertemu langsung dengan Yesus, wahai Rasmi, hambaku yang cantik jelita sejagat raya, aku akan pergi. Sepeninggal aku nanti, ketika ada yang mengaku kepadamu bertemu dengan aku di padang gurun atau di mana saja, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya itu ditandai dengan cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Oke, Yesus terangkat. Ibu kemudian Bu Rasmi ketemu dengan Paulus. Paulus mengaku, Bu Rasmi, gombal kita dong. Bu Rasmi bilang, oh enggak kamu botak. Ya kan? Tapi dia bilang, jangan salah ya, botak-botak gini. Saya kemarin ketemu Yesus loh ketika aku ke Damsik. Kira-kira kalau Bu Rasmi ingat pesan Yesus, jangan percaya. Ibu percaya nggak kepada pengakuan Paulus ini? Percaya nggak? Percaya dong. Mati bija. Berarti ibu tidak percaya kepada nasihat Yesus. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan saya, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Kalau Bu Rasmi tunggu. Kalau Bu Rasmi itu murid yang baik, murid yang setia, bagaimana mungkin Anda mau meninggalkan nasihat Yesus dan percaya kepada Paulus botak? Anda kan percaya kepada Yesus. Jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan saya, karena nanti kedatangan saya kedua itu adalah ditandai dengan cahaya dari timur ke barat. Nah, andai saja Anda bertemu dengan Yesus, sesama dengan Yesus, Ibu Rasmi dielus-elus rambutnya oleh Yesus. Aduh, muridku yang paling cantik inilah, sayang betisnya kayak betis pemain bola, kan gitu ya. Nah, kamu nanti kalau ketemu setelah saya terangkat ke langit, ada orang datang mengaku bertemu dengan aku, kau percaya ya, sebab nanti aku datang itu tandanya kedatanganku itu nanti cahaya bersinar dari timur sampai barat. Kira-kira Bu Rasmi percaya enggak kepada Yesus? Percaya enggak? Tetap teguh enggak dalam iman kepada Yesus, nasihatnya Yesus? Percaya tidak? Kalau Anda murid setia, Anda akan tidak percaya. Datang orang botak, aku bertemu dengan Yesus loh, aku dikasih mujizat. Kalau Anda murid setia, Anda tidak akan percaya. Datang orang besar badannya, berotot lagi, hebat, bermujizat, bisa membuat sendal jadi perkedel. Anda percaya enggak? Ketika dia bermujizat dengan mengatakan, aku bertemu dengan Mesias. Sementara Mesiasnya sudah mengatakan, jangan kau percaya. Nanti kedatanganku itu ditandai dengan cahaya dari timur ke barat. Bu Rasmi percaya nggak kepada orang-orang yang ngaku-ngaku? Ibu percaya, berarti Anda Kristen. Murid-murid Yesus tidak percaya, karena mereka orang setia. Gitu Bu Rasmi, ayolah Bu Rasmi, lembutkan. Udah Bang, hati. udah Bang, boleh Anda percaya nggak kepada orang yang membisikkan? Anda percaya nggak? Iya, bentar dulu Bang ya. Silakan. Di sini kan bukan Saulus atau Paulus. Bukan Paulus saja di sini kan yang Bang yang berkata, tetapi Yesus mengutus Ananias untuk menjumpai Paulus. Yesus lagi kan, bertemu dengan Ananias. Iya. Yesus kan mengatakan yang datang setelah aku Roh Kudus, Roh kebenaran. Kenapa Ananias setelah ketemu lagi dengan Yesus? Kan aneh-aneh aja ini. Makanya Bang, makanya itu
yang abang katakan itu ya tidak benar. Karena Mati kan Mija. Yesus mengutus, karena di sini Yesus mengutus Ananias untuk Yesus menjumpai mengutus Ananias Paulus. lagi. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi siapa sih sebenarnya? Roh Kudus, Roh kebenaran atau Yesus? Bang. Nih Bang ya, Saulus setelah disinari oleh Yesus setelah cahaya itu Kan mengelilingi Yesus mengatakan, Saulus, kan "Jangan Saulus percaya." buta. Bentar. Dan kan Saulus buta. Jadi Saulus tidak melihat karena dia sudah buta, Bang. Tengok ya kan, Bang ya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak Kata makan dan siapa? minum. Itu karangan siapa? Kata Ya siapa? bentar saya baca, Bang, bentar. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Jadi ini Dia ketemu dengan penglihatan siapa? Ananias ya. Ketemu dengan Ananias, siapa jawabnya. Ananiasnya? Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan sekarang Tuhan. Yesus bertemu dengan mengatakan bertemu dengan setelah dia pergi yang datang siapa? firman Tuhan kepadanya dalam Alamak. suatu penglihatan. Ananias, Jadi- jawabnya. Ini aku Alamak. Tuhan. Ini Anda tidak percaya Yesus berarti Ananias ketemu Ya, Yesus lagi. itu kan Alamak. Tuhan, Bang. Kata Yesus itu kan Yesus, Tuhan. setelah aku pergi akan datang roh kebenaran. Kok ada Yesus menemui Ananias? Gimana sih? Setelah roh kebenaran itu di dunia, Namanya Yesus Tuhan datang jadi lagi, salah. Bang. Dia kan Tapi Tuhan. berupa cahaya. Gini loh, Bang. Ini kan Alkitab Dia pakai kami. kalau Ya, begini ini lah. kan bukan. Ini yang saya katakan sesuai dengan yang tertulis gitu. Jadi kan di sini kan Yesus menjumpai Ananias, firman Tuhan kepada Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang Berarti kemari dengan Lukas- kuasa penuh. Berarti Lukas Bentar juga dulu, Bang. pembohong kalau begitu. Bentar dulu, Bang. Dan ia datang, ya kita, apa yang kita Anda baca dulu baca ini? ceritanya, kita baca dulu ceritanya. Tidak usah masuk ke dalam cerita. Loh, ya harus tahu ceritanya baru Ini kita bisa mengaku, mengartikan. dengar dulu, apakah Anda percaya kepada Yesus? Ya percaya. Nah, kata Yesus, kedatangannya nanti ditandai dengan apa? Iya. Terus Itu kan kenapa, itu kan kenapa Anda itu kan, Bang. percaya? Kenapa Anda percaya Ananias ketemu Yesus? Bang, itu kan perkataan Yesus kepada siapa? Yang abang Loh. bacakan kepada nabi-nabi siapa? palsu, kepada Mesias palsu. Yang abang bilang Yesus tadi. ini Anda mengerti nggak sih? Yesus Kalau nabi mengatakan palsu kepada tidak akan murid-muridnya. bertobat si Paulus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, oke, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, maka yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang menjumpai Yesus itu Yesus. Dan terjadi. Nah, sekarang menurut Yesus yang datang Yesus atau roh kebenaran? Intinya yang ketemu Paulus adalah Yesus. Nah, Dan kita berarti lihat dari berarti situ yang mana terjadi yang bohong? buahnya apa? Berarti siapa yang Buahnya bohong di apa, sini? Paulus? Siapa Paulus yang bohong? berubah, jadi Siapa tidak yang mau bohong di lagi. sini? Siapa yang bohong? Tidak ada yang bohong di Nggak situ. ada yang Yesus bohong, Bang. mengatakan Berdua yang ini. Paulus itu ketemu Yesus. Jadi ada pertobatan Paulus dan menganiaya umat Kristen. Jadi tidak menganiaya umat Kristen. Kalau itu bukan Yesus, otomatis Paulus tetap menganiaya umat Kristen. Itu dia. Saya tanya Bisa dulu. dipahami. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus itu siapa? Intinya, bicara sendiri. Pantas saja Anda Kristen. Begini caranya, Anda punya akal tidak berfungsi. Pantas Anda masih Kristen. kita lihat akal itu begini. Lihat perubahan seseorang. Apakah itu Yesus yang dia temui atau bukan? Sekarang Kalau itu saya bukan tanya Yesus, sama Anda. Yesus kalau itu bukan berkata, Yesus, maka tidak terjadi pertobatan. sekarang saya tanya Di sama Paulus. Anda percaya kepada Yesus atau tidak?
Saya percaya Yesus. Percaya. Yesus mengatakan setelah aku pergi yang datang adalah roh kebenaran. Betul. Percaya enggak? Betul. Siapa yang datang ke Ananias? Yang datang ke Ananias Yesus sendiri. Nah, tadi Anda mengatakan percaya kepada Yesus. Iya. Kenapa Anda sekarang percaya kepada berita Lukas? Ya percaya karena dia adalah saksi. Sekarang yang datang setelah Yesus siapa? Yang datang itu Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Ananias siapa? Karena dia Tuhan. Sekarang yang datang kepada Ananias siapa? Ananias. Tuhan Yesus. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit siapa? Itu kan hari pencurahan Roh Kudus. Mulai ngaco. Kok ngaco? Nggak ada yang ngaco. Inilah hebatnya Kristen. Ini hebatnya Kristen. Apa yang tertulis di dalam kitabnya itu dibantah semua. Itulah Kristen hebatnya. Kelebihan hanya ada satu di dalam Kristen itu. Apa itu? Pembangkangan terhadap kitabnya sendiri. Itulah kelebihan Kristen. Kelebihannya Kristen itu membantah dalil kitabnya sendiri. Katanya setelah Yesus pergi yang datang adalah roh kebenaran. Tetapi ternyata yang datang setelah Yesus pergi adalah Yesus. Ini yang bohong Anda atau Yesus? Masa saya di mute terus? Karena Anda nyerocos, tidak jelas Anda itu. Kan saya udah katakan. Sekarang saya ulang lagi. Menurut Yesus, jangan menurut Anda, jangan menurut Lukas, jangan menurut Paulus. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, A. Yesus, B. Roh kebenaran. Mana yang benar? Menurut Yesus. Silakan. Bagaimana? Gitu, Ki. Saya ulang ya. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, A. Yesus sendiri, B. Roh kebenaran. Mana yang benar? A atau B? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Menurut Lukas, yang datang kepada Ananias setelah Yesus terangkat ke langit, A. Yesus, B. Roh kebenaran. Ya kan Tuhan bisa lagi datang. Terus tadi ada yang mana sih? Saya ulang. Yang datang menurut Lukas ke Ananias dan begini, Bang. Jangan dikacaukan dulu, jangan dikacaukan Dengerin dulu lah. Menurut Lukas dan menurut Paulus, yang datang kepada mereka berdua, Ananias dan Paulus ini adalah A. Yesus, B. Roh kebenaran. Mana yang benar? Jawab. Terus gimana jawab? Menurut Lukas, yang datang kepada Ananias dan yang datang kepada Paulus, A. Yesus, B. Roh kebenaran. Kan sudah saya jawab itu. Yang datang kepada mereka berdua siapa? A. Yesus, B. Roh kebenaran. Yang datang ke Ananias Yesus. Yang datang kepada Paulus Yesus. Siapa yang bohong? Lukas atau Yesus? Tidak ada yang bohong. Loh, Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Gini, Bang. Kita lihat lagi. Menurut Lukas yang datang setelah Yesus pergi adalah Yesus. Paulus yang dulunya menganiaya umat Kristen, setelah bertemu Yesus, dia bertobat. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Ditertawakan ente sama anak SD, Bang. Itu artinya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kebohongan demi kebohongan Anda percaya. Kebohongan itu, Bang. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Itu kalau pandangan pemikiran Abang. Iya. Kita lihat lagi. Iya. Kacau ini, kacau. Orang Kristen ini memang betul-betul tidak menggunakan akal. Tidak salah Al-Quran mengatakan. Al-Quran mengatakan orang kafir Kristen ini adalah orang-orang yang tidak gunakan akal sehat. Itu Quran saya katakan itu. Yesus mengatakan secara logis. Yesus mengatakan
setelah aku pergi, yang datang adalah Roh Kudus. Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, sekarang Lukas mengaku Yesus bertemu dengan Ananias, Yesus bertemu dengan Paulus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Itu berbicara tentang akhir zaman. Alamak. Betul. Betul. Di situ terjadi pertobatan, Bang Juma. Justru Yesus datang nanti di akhir zaman, Cak Ayu. Yesus bisa datang kapan aja kalau dia mau. Di mana dalilnya? Bisa aja dia datang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Inilah kalian Kristen. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Lebih banyak berbohong, lebih banyak berangan-angan, lebih banyak berhalusinasi, lagi-lagi dituduh Yesus bisa datang kapan aja. Itu endusmo yang mengatakan itu. Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Percaya enggak Anda? Oke bang, bentar ya, aku bacakan dulu ayat ya bang. Bang, bentar ya, aku bacakan. Susah Bang Juma, sekali. bentar aku baca dulu ayat bentar ya, Lukas 2. Bang, bentar ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu Tuhan bang, jadi bukan Bang Juma yang ngatur Yesus. Ya suka dia dong kapan dia mau datang ke dunia. Yesus Kan dia Tuhan. Berarti dia pembohong. Kan Mau dia datang Tuhan, mau dia hantu, mau dia cumi, Bang, mau dia padale, dia pembohong. Bang dengar. Yesus Bang, dengar. pembohong Dia Yesus datang menjumpai Paulus berupa berarti cahaya. Yesus Tetapi pembohong. kalau Yesus dia yang datang kedua kali, kalau dia yang bentar, Bang. datang, padahal dia mengatakan yang datang adalah Roh kebenaran, berarti Yesusmu itu pembohong. Tetapi Memang pantas dia jadi nabi palsu berarti. Tidak ada pembohong. Kalau Yesus datang kedua kali, Bang, dia datang seperti waktu dia disalibkan, waktu lahir disalibkan. Dia datang kedua kali seperti itu. Wujud manusia. Loh, kok ngaco? Dia datang kedua kali, dia begini. Dengarkan, saya baca dalil dulu. Tunggu kalian berdua, dengarkan saya, dengarkan. Kita baca dalil, kita damaikan hati ini ya. Kita baca dalil. Yesus berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau Yesus di sana, jangan kamu percaya. Iya, itu perkataan kepada Mesias palsu, Bang. Baca judulnya. Perkataan kepada Mesias palsu. Yesus, tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Yesus berkata, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mesias yang dimaksud ini siapa? Kita lihat dulu. Mesias yang dimaksud di sini siapa? Dari pembunuh. Dan lagi kan Bang, Mesias yang dimaksud di sini siapa? Bentar Bang. Dan lagi kan Paulus masih berjumpa lagi dengan Petrus, dengan Yakobus, muridnya Yesus. Masih jumpa loh Bang, ya. Masih jumpa mereka. Jadi nggak ada bukti kalau Paulus itu nabi palsu. Karena apa? Karena Paulus masih berjumpa dengan Petrus, ini bukan masalah Yesus, berjumpaan, bukan masalah berjumpa, bukan masalah berjumpa. Yesus mereka sama-sama mewartakan, Bang. Yesus mereka sama-sama mewartakan Injil. Bersama orang itu mewartakan Injil. Kalau ada yang berkata berjumpa dengan aku, saya ngomong dulu. Jangan kamu percaya. Saya paham maksud Bang Zuma. Maksud Bang Zuma begini toh kan, karena Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya itu berarti palsu. Begitu. Apaan sih orang ini? Hei, ini Yesus tidak berkata begitu. Diam. Kau itu nyesatkan orang. Yesus berkata, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Iya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus? Paulus. Bagus, kamu udah jawab. Terus Yesus mengatakan Paulus harus dipercaya atau jangan percaya menurut Yesus?
Tapi yang dimaksud Yesus Hei, itu yang saya tanya untuk bukan zaman, itu. Menurut Itu untuk Yesus, akhir zaman. menurut Yesus itu berbicara tentang akhir zaman. udah matilah kau di dalam dosamu kalau begitu. Itu Yesus tidak mengatakan seperti itu. Kenapa kamu tambah-tambah? Kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Iya, itu kan. Nah, sekarang kamu percaya kepada Paulus atau tidak? Apa? Apa? Ada. Apa? PP. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudaraku, betapa susahnya Anda itu disiumankan dari kegilaanmu. Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ada aku di padang gurun, ada aku di dalam bilik. Jangan kau percaya kepada mereka, sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan cahaya yang memancar seperti kilat dari timur sampai ke barat. Alamak. Tapi itu mengenai akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Datang di akhir zaman, Cak Ompong. Jangan kau karang-karang cerita hari ini. Baca dulu, Bang. Bang, baca dulu kisah para rasul. Kapan saja. Bang, kisah para rasul. Dalilnya Yesus Ya. datang kapan saja. Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata Yesus datang, sebab kedatanganku yang kedua sekarang nanti gini, Bang, ditandai ada dengan perubahan nggak, adanya Paulus, Bang? Ada seperti perubahan kilat memancar dari timur sampai ke barat. Cak Ayu, Paulus bertobat nggak? kalau Paulus tidak bertobat, bisa nggak dia menyamar seperti murid Yesus? Paulus bertobat nggak? Saya tanya, kalau Paulus tidak mengaku bertobat, bisa nggak dia menyamar untuk menjadi pengikut Yesus? Bisa nggak? Kalau dia masih ganas membunuh, bisa nggak menyamar seperti domba serigala ini? Tapi kan dia tidak ada membunuh lagi. Saya tanya, kalau dia tidak mengaku bertobat, bisa nggak dia menyamar? Dia kan bertobat, Bang, sudah. Kan dikatakan dia adalah pembinasa keji pada mulanya. Iya, pada mulanya, tapi kan dia nggak begitu lagi. Iya, dia harus menyamar. Dia harus menyamar. Mari kita baca Lukas 21. Kita baca Lukas 21. Coba Abang baca. Oke, saya baca. Di dalam Lukas 21, Yesus mengatakan begini kepada orang-orang murid-muridnya Bani Israel. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan oleh penyesat, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ini Paulus atau bukan? Makasih Dinda Hen. Ini Paulus atau bukan? Yesus berkata kepada muridnya nih, bukan Paulus. Waspadalah wahai murid-muridku supaya kamu jangan disesatkan oleh penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kata Yesus, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, ini termasuk Paulus nggak yang datang membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu akulah dia, mengatakan Yesus itu Tuhan? Ini termasuk Paulus nggak? Itu kan akhir zaman, Bang. Alamak, akhir zaman lagi. Jadi muridnya Yesus masih hidup sampai sekarang? Apa? Jadi muridnya Yesus yang mendengarkan perkataan Yesus ini masih hidup sampai akhir zaman? Hah? Udah nggak ada. Ada. Ini murid Yesus, baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum penyesat itu datang kepadamu. Abang baca pasal berapa sih? Kamu ada bakat memasak nggak? Coba abang baca. Kamu masak air dulu deh, buatkan aku kopi deh. Coba abang pasal berapa bukanya? Lukas 20 sedih, nomor arwah sampai nomor 12. Lukas 21 pasal 8 nomor 12. Tapi kata Yesus, sebelum penyesat itu datang membawa namaku dan mengatakan akulah Tuhan, terlebih dahulu di sini kita baca nih ya. Saya lagi baca kok. Terlebih dahulu. Tunggu dulu. Saya lagi baca kok, kamu baca juga, ributlah kita. Tetapi sebelum semua itu terjadi, ya,
kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Ini dialamin gak sama murid Yesus? Jujur. Sama. Dialami gak murid Yesus? Mengenai yang bagaimana? Iya, ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara. Murid-murid Yesus angkatan pertama mengalami enggak? Mengalami. Siapa yang pelakunya? Apa? Siapa pelakunya? Penganiayaan itu siapa pelakunya? Salah satunya ya Paulus. Paulus. Setelah melakukan itu, dia mengaku bertobat dan datang membawa-bawa nama Yesus, betul atau tidak? Ya, setelah bertobat dia mengaku mengikut Yesus. Sudah. Berarti yang dimaksud di sini siapa? Jangan begitu nih. Inilah, coba kita baca ya. Kita baca pasal 21. Ikan presto, ikan presto. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Maksudnya di sini saatnya sudah dekat ini mengenai hari kiamat, Bang. Saatnya sudah dekat. Kenapa larinya? Kenapa larinya? Ini penyesat semua ini. Pantas saja Yesus menganggap kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Kenapa? Karena Anda mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Saatnya sudah dekat katanya. Saatnya sudah dekat itu maksudnya penyesat itu saatnya sudah dekat mendatangi murid-murid Yesus. Makanya nomor 12-nya, tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut katanya. La haula wala quwata illa billah. Mengenai tanda akhir zaman. Alam akhir zaman lagi. Gak kemana-mana nyebarnya. Dikatakan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka dan memasukkan mereka ke penjara-penjara. Galatia 1 nomor 13. Itu, Bang. Sebelum Yesus datang dia menyamar. Sebelum dia menyamar, dia melakukan keganasan dulu. Sebelum dia menyamar. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Nah, kita kembali ke dalam Lukas 21 tadi. Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Ini Paulus pelakunya dan korbannya adalah muridnya Yesus. Betul? Bang. Ini kutanya dulu. Ini pelakunya adalah Paulus dan korbannya adalah murid Yesus. Betul? Lukas 21 itu yang abang baca itu berbicara tentang akhir zaman, Bang. Kenapa Anda mengatakan ini akhir zaman? Tanda-tanda mengenai akhir zaman. Ini bukan akhir zaman. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini bukan akhir zaman. Apakah murid-murid Yesus yang berbicara? Dengar. Apakah murid-murid Yesus yang berbicara kepada Yesus itu masih hidup sampai akhir zaman? Jawab. Ya kan diberitakan kepada murid-murid supaya murid-murid juga memberitahu sama murid. Sekarang murid-murid Yesus mengalami enggak penganiayaan? Ya semua murid Yesus angkatan pertama, ada yang mati salib terbalik. Bang, ya karena itu murid-murid Yesus kayak gitu, Bang, dengar. Karena murid Yesus kayak gitu, makanya Yesus memilih Paulus. Paulus kan sudah pandai di dalam sudah pakar di dalam kejahatan kan, Bang. Makanya Yesus memilihnya. Lihatlah Paulus, yang datang membawa-bawa namaku. Paulus jadi selamat karena dia sudah pakar dalam kejahatan, dia sudah ahli dalam tikung menikung penjahat, dia sudah ahli. Tetapi dia sudah di jalan Tuhan, dia sudah tobat gitu loh, Bang. Makanya Paulus selamat. Sekarang begini. Dengar saya. Pertobatan yang luar biasa. Dengarkan saya. Sekarang begini. Orang yang menganiaya murid-murid Yesus untuk bisa membawa nama Yesus
Oke, membawa nama Yesus kemana-mana. Ini penganiaya murid Yesus, apa yang harus dia lakukan? Tetap membunuh seumur hidupnya atau dia berpura-pura bertobat? Coba jawab saya. Nggak bisa dikatakan pura-pura bertobat ya Bang, karena kan Paulus seperjalanan juga dengan murid Tuhan Yesus yang lain seperti Yakobus. Bisa tidak seperti serigala, Yakobus, Bang. Bisa tidak serigala nyamar domba kalau tidak mengaku bertobat? Kalau Paulus tidak mungkin dia menyamar. Saya tanya dulu, bisa tidak serigala mengaku domba kalau dia tidak pura-pura bertobat? Ya kalau dia nggak bertobat ya bisa aja. Berarti kan nggak ada pertobatan. Sekarang begini, Paulus itu pembunuh, penganiaya, oke. Supaya Paulus ini bisa menyamar sebagai pengikut Yesus, apa yang harus dia lakukan? Ya kalau Bang gini buktinya Bang. Kita ambil buktinya ya Bang ya. Bentar Bang. Kita ambil buktinya ya. Paulus kan seorang pembunuh pengikut Yesus. Oke, pengikut Yesus. Tetapi setelah dia bertobat, Paulus dan yang menerima ajaran Yesus menjadi baik, menjadi pengikut Yesus, tidak jadi pembunuh. Dari situ kan bisa kita nilai kalau yang dilakukan Paulus itu adalah benar. Dia benar-benar bertobat, ya. Nampak kan tadi Abang bilang kita akan melihat orangnya dari buahnya kan gitu. Kita akan menilai pohon itu dari buahnya. Lihatlah buah-buah orang-orang yang diajari Paulus ya, yang diwartakan Paulus ajaran Kristus, semuanya menjadi baik ya, semuanya menjadi pengikut Yesus. Yang kasih, yang damai gitu ya aja. Coba tidak ada yang bukti. Tidak ada yang menjadi pembunuh. Tidak ada yang menjadi pembunuh, Bang. Kepada saya ada kebaikan di pengikut Paulus. Satu aja. Mana? Buktikan. Mana buktinya tengok dia mewartakan ke Titus, dia ke Roma, dia ke Filipi, dia kemana lagi nih Bang? Ke Tesalonika, ke Tesalonika, apa yang diwartakan? Apa yang diwartakan? Apa yang diwartakan Paulus? Diwartakannya tentang ajaran Yesus, tentang firman Yesus. Itu yang diwartakannya. Mana firman Yesus yang diwartakan oleh Paulus? Mana? Tunjukkan satu aja. Silakan baca aja di Kisah Para Rasul, Bang. Apaan sih orang-orang ini? Aneh-aneh aja. Ini sekarang Paulus, Anda akui enggak dia adalah tukang penganiaya murid Yesus? Anda akui enggak? Awalnya akui kan? Bang. Tetapi Anda akui setelah kan? bertobat, Anda akui kan? Anda akui. Saya, bagaimana cara Paulus sang penjagal ini bisa masuk ke dalam tubuh pengikut Yesus? Bagaimana caranya? Karena Yesus yang memilihnya supaya Paulus itu tidak membunuh orang Kristen lagi. Bagaimana cara Paulus masuk ke dalam pasukan murid Yesus? Setelah Paulus ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Yesus. Lagi-lagi ketemu Tuhan Yesus, kata dia. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kalau ada yang mengaku ketemu aku. Ini malah Anda percaya. Kenapa? Karena Anda itu adalah kan, pengikut Bang, Paulus. Bedakan perkataan kepada Mesias palsu dan bedakan perkataan Yesus kepada Paulus. Kan ada perkataan Yesus kepada Mesias palsu, ada perkataan Yesus kepada Paulus. Benar-benar gitu loh. Ya Allah ya Karim, betapa bebannya kalian. Emangnya Yesus itu berkata kepada satu orang aja. Kan banyak yang diajarinya, Bang. Contohnya Abang juga bentar lagi diajari Yesus, Abang ditangkap. Ditangkap Yesus, Abang, seperti Paulus. Terakhir yang Abang lakukan mengikut semua jadi sama Abang balik, gitu loh, Bang. Betul. Benar-benar lah orang gila. Kalian ini orang gila semua. Gila memang kalian. Enggak lah. Kenapa bisa kalian sekuat ini? Kenapa? Iya, Bang. Karena yang ada di dalam kepala kalian itu adalah setan, Nanti Abang jadi gila kayak Paulus, Bang. Yang ada di dalam diri kalian itu adalah iblis. Anda nggak sadar ini orang Yunani, bahwa yang merasuki anda ini semua itu adalah setan. Setan yang merasuki anda semua ini. Setan. Kalau bukan setan, tidak mungkin sekuat ini. Tidak mungkin. Setan nggak kuat, Bang. Setan nggak kuat. Setan takut sama Yesus.
Nah, larinya ke Yesus lagi kan? Nah. Udahlah, udahlah daripada digendong, tegang-tegang yang abangnya kan. digendong oleh setan itu kan Yesus, dibilang lagi kuat, takut sama Yesus katanya. Justru Yesus itu diobok-obok sama setan, dibilang takut. Inilah kalian, aduh benar-benar. Bang, kalau Ampun dah. abang dibawa Yesus nih, dipilih Yesus, terus orang Kristen yang abang walakkan Bagaimana tuh caranya mengikut lagi saya sama abang, dipilih gitu kan. Yesus, Rasmi? Bagaimana Ya, caranya saya dipilih Yesus? Dipilih Kata Yesus, bentar kalau lagi, ada bentar yang bang. mengaku bertemu dengan saya, jangan percaya. Kalau abang sudah Karena dipilih kalian Yesus, itu baru adalah aku ikut anak-anak abang, setan. gitu loh. Kalian itu anak-anak setan, makanya kalian kuat berbohong. Kalian itu pembohong, kalian itu pendusta. Kita baca ayat loh. Kalian itu anak-anak Kita baca setan. ayat loh. Al-Quran Kita mengatakan baca. wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir yang tidak akan pernah berhenti menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Itulah kalian. Kalian begitu kekeh mempertahankan ajaran setan kalian itu. Jelas-jelas Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang datang Itu tentang akhir zaman, Bang. akhir zaman lagi katanya. Akhir zaman lagi. Ini kebohongan yang nyata ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya hidup di abad pertama. Dibilangnya itu untuk akhir zaman. Apakah murid Yesus itu panjang usianya sampai akhir zaman? Ya kan harus diberitakan tanda-tanda. Kan? Mulai lagi kan? Mulai lagi. Padahal Itu kan Yesus sudah mengatakan di situ. Tanda-tandanya. Dia mengatakan, tetapi sebelum itu terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Berarti pelakunya adalah Paulus. Berarti penyesatnya adalah Paulus. Kenapa lari ke akhir zaman? Benar-benar kalian ini ya. Benar-benar kalian ini. Cobalah renungkan ini kalian. Kenapalah kalian kalau begini? Kalau bukan iblis yang memegang akal kalian, memegang hati kalian, tidak mungkin sekuat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Ini saya berusaha nih mengeluarkan kalian dalam lingkaran ini. Coba Anda pungkiri data di dalam Bible. Saya sudah mengatakan, Yesus mengatakan, kalau ada yang berkata ketemu dengan saya, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat menyambar, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Betul. Nah, sekarang mana sinar menyambar dari timur ke barat ketika Lukas mengatakan Yesus datang ke Ananias? Mana timurnya? Mana cahayanya? Itu kan Tuhan Yesus menampakkan diri supaya ada terjadi perkembangan. Coba Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Justru Lukas mengarang yang datang setelah Yesus adalah Yesus. Paulus bertobat loh, Bang Zuma. Betul-betul orang-orang ini ya. Kan Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Kata Yesus loh. Sebab kedatanganku nanti yang kedua di akhir zaman ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi ketika ada Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus apa? Kata Yesus kepada muridnya apa? Jangan kau percaya. Tapi karena Anda akan lurus. Betul, akhir zaman itu barunya. Akhir zaman lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Yesus berbicara kepada muridnya. Kenapa larinya ke akhir zaman? Murid-murid Yesus diminta untuk waspada, agar jangan percaya kepada penyesat yang datang membawa namaku. Dia akan berkata bertemu dengan aku. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur, terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Yesus nanti. Jadi kalau ada Paulus mengaku bertemu, melihat cahaya, jangan percaya. Betul-betul untuk akhir zaman katanya. Padahal di sini Yesus berbicara kepada muridnya. Kalau untuk akhir zaman berarti muridnya nanti akan ketemu dengan
orang yang mengaku bertemu Yesus di akhir zaman. Apa rasional? 2000 tahun, 2000 tahun murid-murid Yesus itu masih hidup. Mereka kan punya murid-murid juga Bang Zuma. Nah sekarang mana muridnya murid? Mana? Tunjukkan kepada saya mana muridnya murid? Ya kan ada murid-murid. Siapa? Tinggal baca aja dia. Siapa muridnya murid? Siapa? Cobalah baca. Siapa? Siapa yang diutus kepada non-Yahudi? Siapa? Cobalah dibaca. Siapa yang diutus ke non-Yahudi? Murid Yesus siapa? Ya udah, cobalah Bang Zuma. Dengar. Ya Paulus lah Bang, Paulus itu yang Paulus kan? diutus ke bangsa-bangsa lain. Kan? Nah, benar kan? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Di mana Yesus mengaku memilih Paulus? Di mana? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Ya kan Paulus dipilih setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Setelah berapa lama, berapa waktu dia datang lagi gitu loh Bang. Bukan sekalian. Setelah Yesus naik ke surga datang lagi. Lalu siapa kalau bukan Paulus yang Yesus katakan ada orang mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Kalau bukan Paulus? Itu nanti Pak. Nanti. Lalu legalitas dari Yesus untuk Paulus mana? Hah? Mana? Legalitas Yesus itu adalah nanti kedatanganku kedua ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu legalitas dari Yesus. Legalitas Yesus akan bertemu dengan Paulus itu mana? Legalitasnya adalah pertobatan yang terjadi dalam kehidupan Paulus, di mana dia waktu itu menganiaya umat Kristen. Benar-benar lah teman-teman. Tengoklah ini ya, umat Islam tengoklah ini. Orang-orang kafir, kenapa mereka seperti ini? Karena makanan yang diharamkan dia makan semua. Makanya otaknya nggak berfungsi. Tengoklah. Pertanyaan saya sederhana loh. Legalitas yang datang kepada orang-orang yang mengaku bertemu Yesus itu mana? Sebelum dia terangkat kan dia berpesan. Misalnya di dalam Matius 10:5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 murid agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengaku dia diutus untuk bangsa lain. Mana legalitasnya dari Yesus? Aku udah kasih tahu yang sebenarnya Bang. Mana legalitas dari Yesusnya mana? Kan sudah aku kasih tahu tadi kalau mengenai yang Abang bilang di Lukas 21 itu mengenai akhir zaman Bang Zuma. Kalau yang bertemu dengan Paulus itu Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk cahaya. Bukti nyatanya apa? Ada pertobatan dari Paulus yang dulu dia menganiaya umat Kristen, malah dia menjadi pengajar. Menganiaya murid Kristen. Tengoklah kebohongan orang ini ya. Katanya Paulus menganiaya Kristen katanya. Coba lihat ini. Yang dianiaya oleh Paulus, dengar wahai pembohong, dengar. Dengarkan pembohong, laknatullah alaih, dengar. Anda mengatakan Paulus menganiaya murid Yesus, sementara yang dianiaya oleh Paulus itu orang bersunat, tidak makan babi, ibadah hari Sabtu, Tuhannya Elohim, tempat ibadahnya sinagoge. Dibilangnya yang dianiaya Paulus itu adalah Kristen, laknatullah. Lihat pembohong ini, lihat. Kenapa begitu? Karena dia pengikut Paulus, iblis, Dajjal. Semuanya bohong. Itu kan semuanya bohong. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Yang dianiaya, dengar. Yang dianiaya Paulus itu pemakan babi atau bukan? Jawab. Jawab. Yang dianiaya Paulus itu pemakan babi atau bukan? Jawab. Kalau saya sih makan. Kalau nggak mau jawab turunin aja lah. Udah turunin. Biadab, pembohong. Gak ada otak, pembohong, penyesat. Kau ke gereja seperti biasa, turunkan celana pendeta, colok jari, masuk pantat, habis itu jilat. Pembohong. Mana ada Paulus menganiaya murid, menganiaya Kristen? Kristen itu muncul di Antioquia. Lama-lama aku tampar juga sendal nanti. Tolong bodoh, bahlul, habisin waktu, tak ada otak, nyesat. Yang dianiaya Paulus itu adalah penganut Taurat, murid Yesus. Oke? Pengikut Taurat. Kan babi ibadah hari Sabtu. Oke?
Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Itu yang dianiaya Paulus laknatullah, pendiri agama Kristen. Jangan kau menipu dengan mengatakan, orang Kristen dianiaya Paulus. Lah, aku cakar juga muka kau nanti. Macam kau di gereja aja ini. Ya. Itu zalim namanya. Kita tidak akan membenarkan dan tidak akan mengizinkan pembodohan dan penipuan serta penyesatan di sini. Enggak. Kita minta orang Kristen itu diskusi jujur. Jujur terhadap kebenaran. Nah, tadi sangat jelas. Yesus berpesan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran. Muncul pengikut Paulus mengatakan Ananias bertemu dengan Yesus. Berarti Yesus ini pembohong atau Lukas ini yang pendusta? Kan Yesus mengatakan yang datang setelahku Roh Kudus. Yang datang ke Ananias adalah Yesus. Ini gimana cerita ini orang-orang Kristen? Masa akalnya tidak sampai ke situ? Yesus mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Oh, Yesus pergi, terangkatlah dia. Bye-bye. Terangkat Yesus ke langit. Dah, tutup buku. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lukas mengarang cerita. Yesus datang menemui Ananias. Kampret, kau salah tulis, hapus itu. Maksudmu Bang Suma, hapus, jangan kau tulis Yesus datang menemui Ananias. Kok bisa? Yesus pernah mengatakan yang datang setelah dia terangkat itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus pemakan kutu. Jadi kau hapus, ganti tipex. Nah ini tipex, nggak ada isinya. Ini pakai ludah, tuh hapus. Di situ supaya kamu bisa membodoh-bodohi orang sedunia, kau tulis di situ Roh Kudus. Kok bisa begitu? Karena Yesus mengatakan setelah dia terangkat, yang datang adalah roh kebenaran. Tulis roh kebenaran. Jangan kau tulis Yesus. Kenapa bisa kalau Yesus? Kalau Yesus kau tulis di situ, orang mudah percaya. Betul. Yang mudah percaya itu orang-orang yang tak berakal. Tapi kamu akan menemui orang-orang berakal yang akan melihat bahwa itu kontradiksi. Ketika yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus, berarti itu kontradiksi dengan pernyataan Yesus bahwa yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau kamu nulisnya di situ Yesus, berarti hanya orang gila dan sedeng yang bisa percaya. Kalau orang waras tak mungkin percaya, karena Yesus sudah mengatakan yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Hapus itu, cepat hapus sebelum dibaca oleh Bang Suma. Hapus. Kalau kau tidak dihapus, nanti kamu dibilangi gila sama dia, kamu dibilangi sedeng, kau dibilang miring sama Bang Suma. Kenapa? Kamu tidak percaya kepada pengakuan Yesus, kamu percaya kepada pengakuan wartawan. Hapus, cepat hapus. Enggak mending Yesus yang datang ke Ananias daripada roh kebenaran. Enggak aku percaya kepada Lukas, aku percaya kepada Paulus bahwa yang datang itu adalah Yesus. Aku tidak percaya kepada Yesus yang mengatakan yang datang setelah dia adalah Roh Kudus. Nggak percaya saya lebih percaya kepada Lukas dengan Paulus. Yesus, kamu bodoh Yesus, aku nggak percaya ucapanmu. Yang aku percaya adalah Paulus yang mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Harusnya ketika Paulus bertanya dalam karangannya Lukas, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan atau roh kebenaran? Harusnya di situ muncul tertulis, akulah roh kebenaran yang diutus setelah Yesus terangkat. Nah itu baru. Ini ngomong-ngomong, akulah Yesus. Orang yang sehat akal tak akan mungkin percaya. Kalau sesuatu cacat dalam sebuah buku, berarti buku itu sudah tidak suci lagi. Kontradiksi yang terjadi yang begitu dahsyat. Dia mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada orang mengarang cerita, Yesus mendatangi Ananias. Ananias diperintahkan oleh Yesus untuk menemui Paulus. Parah kali ceritanya. Benar-benarlah luar biasa penyesatannya ini. Anehnya orang-orang yang tidak menggunakan akal ini manut
aja, percaya aja. Sakit kalian itu, sakit. Silakan teman-teman. Oke, tanya dulu Frans. Selamat malam. Agama apa Frans? Selamat malam, Kristen. Oke, lanjut. Mau tanggapi pernyataan Bang Juma enggak? Oke, boleh ya? Sudah bisa sekarang kah? Waduh, Bisa. boleh. Tambahlah satu ya Bang Juma. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan. Pertama, mengenai legalitas. Legalitas Paulus itu kepada Yesus ketika sampai Paulus sedang menegur dia. Apa bedanya dengan yang tadi ini? Iya, pada benar itu malah asik. Apa bedanya? Dulu. Maksudnya Tadi bedanya apa? Yesus tadi mengatakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit itu siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Yang datang kepada Ananias siapa? Yang datang kepada Ananias, Hah. Paulus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Putar. Yang datang kepada Paulus Yesus. Kata Yesus, yang datang setelah dia terangkat siapa? Yang setelah dia terangkat. Iya. Siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Cocok nggak ucapan Yesus dengan pernyataan itu? Maksudnya pernyataan apa? Kan Yesus mengatakan. Cocok. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus mengatakan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya cerita dongeng itu saya paham. Sekarang gini, Yesus mengatakan setelah aku pergi yang datang adalah Roh Kudus. Ternyata yang datang kepada Yesus siapa? Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Roh kebenaran. Maksudnya Bang Juma apa sih? Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus yang akan datang menggantikan dia siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Menurut Paulus yang datang kepada dirinya siapa? Yesus. Yang mana yang bohong? Yang datang setelah terangkat naik ke langit adalah Yesus sendiri atau roh kebenaran? Wah. Nih. Abang menjebak saya dalam pertanyaan abang sendiri. Pertanyaan abang itu sama aja dengan saya tidak sedang menjebak abang. Saya sedang menerapi akal abang supaya sehat. Loh, jangan ke sayanya ya. Abang. Ikuti Yesus, jangan ke saya, ikuti Yesus. Kata Yesus, kata Yesus adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, roh kebenaran, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit adalah roh kebenaran. Roh kebenaran. Betul. Itu betul, ya. Betul. Tapi setelah 40 tahun kemudian dari ucapan Yesus itu, muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus. Yang mana yang harus saya percaya? Paulus atau Yesus? Ya dua-duanya lah. Paulus dan Yesus. Mati Mija. Dua-duanya. Dengar ya Bang ya. Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang adalah Roh Kudus. Paulus mengatakan setelah Yesus terangkat ke langit yang datang kepadanya adalah Yesus. Mana yang betul? Paulus atau Yesus? Itu yang Tunggu dulu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 19, itu kan belum terjadi peristiwa pertemuan antara Yesus dengan Paulus. Jadi itu dua konteks yang berbeda, dua waktu yang berbeda dan dua tempat yang berbeda.
mana duluan antara ucapan Yesus dengan pertemuan Paulus dengan Yesus? Duluan mana? Ya, ucapan Yesus duluan lah. Menurut Yesus setelah dia pergi yang datang Yesus atau Roh Kudus? Setelah dia terangkat ke surga. Ya. Ya Yesus. Kan Di mana dia mabuk mulai mabuk ini, mulai bohong ini, mulai maksudnya bohong bagaimana? Menurut Yesus, itu dongeng belakangan. Sekarang saya tanya dulu, menurut Yesus, menurut Yesus yang kau berarti yang mana? Berarti bohong Yesus. Bohong Yesus berarti. Kan yang datang setelah abang yang bohong. Setelah Yesus terangkat ke langit, saya tanya dulu. Coba saya baca dalilnya ya supaya Anda itu benar-benar tidak menganggap saya bohong. Di data Yohanes 16, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Benar kata Yesus, benar. Benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Menurut Yesus, betul? Iya betul. Oke. Nah setelah Yesus terangkat ke langit, menurut pengakuan Yesus, turun dulu ya. Wah, kenapa nih? Kenapa? Bentar. Ya iyalah kenapa orang dia muter-muter mulu. Jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur yaitu roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, menurut Yesus berdasarkan Yohanes 16 nomor 7, yang bakal datang kepada Paulus roh kebenaran atau Yesus sendiri? Menurut Yesus, kemauannya abang itu bukan Yesus, itu adalah kebenaran. Itu abang salah. Itu kan beda konteks, beda waktu dan beda tempat abang. Abang masa belum ngerti juga sih? Perkataan saya ini jelas loh bang. Iya. Coba Yohanes 7:16 nomor 7. Menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, yang datang untuk menjumpai orang-orang di bumi. Konteks yang berbeda dan tempat yang berbeda abang. Nanti beda lagi ketika Saulus ditegur oleh Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya itu. Ini yang datang itu setelah. Sudah jelas abang, itu kan sudah jelas. Udahlah, abang nggak usah mengalihkan dan ingin mengikuti keegoisan abang gitu. Anda atau saya? Loh, abang lah bagaimana sih? Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Tolong tunjukkan dalilnya bahwa Yesus pernah berkata dia akan datang lagi menemui murid-muridnya. Abang ingin dalil, sedangkan saya di sini maaf abang, saya belum dalil karena saya tidak punya Alkitab di sini. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lindungilah anak keturunan saya dari orang-orang gila seperti ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Justru abang yang adalah Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong tunjukkan. Ini kan saya bacakan dalil. Kata Yesus. Kata Yesus adalah lebih baik kalau dia pergi. Yang mengatakan bahwa di surga itu ada bidadari, sedangkan Yesus tidak mengatakan. Benar-benarlah bang, ini ke orang-orang Kristen ini. Kapan kita bisa ketemu dengan orang-orang Kristen yang masih waras ya? Yang hidup akalnya sedikit aja. Ini semuanya bocor halus. Coba, Yesus mengatakan adalah lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu, penghibur itu, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ada cerita 40 tahun kemudian ada orang mengaku bertemu dengan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran.
Dewasa dong, dewasa bang, dewasa. Abang itu bahasa Indonesia. Loh, kok ngajarin saya lagi kamu? Pada kisah para rasul. Tuhan, saya tanya sama siapakah engkau? Sekarang, ya justru Lalu itu berkata, jangan "Akulah percaya. Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Coba tanya orang Kristen, bener nggak kata-kata saya? Oke, berarti Yesus bohong. Loh, kok Yesus bohong? Abang yang bohong. Kan Yesus mengatakan yang datang setelah dia itu adalah roh kebenaran. Abang yang bohong, abang yang egois. Yesus sendiri mengatakan yang datang setelah dia terangkat ke langit itu adalah roh Udahlah, kebenaran. Bang, Betul atau betul? Udahlah abang lah. Percuma ngomong sama abang juga. Abang kan tahu bahasa Indonesia. Abang kan ngerti bahasa Indonesia. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Masa abang masih mau menyangkal bahwa itu adalah roh kebenaran? Astagfirullah, ya Allah yang Mikir bang, karim. mikir pakai otak. Jangan pakai nafsu, jangan pakai keegoisan. Pakai otak itu kau baluap. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya karim. Menurut Yesus, dengar, saudara. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus atau roh kebenaran? Nah, itu nanti abang jangan lari ke situ. Nanti abang sama aja. Apa namanya? Saya tanya menurut Yesus, jangan menurut saya. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus atau roh kebenaran? Nanti ketika abang bertanya, siapa yang bertemu Paulus? Nah, itu Yesus. Dari sinilah ditahu jawabannya, Paulus itu pendusta atau pembohong. Dari sinilah kita tahu. Dari sinilah kita tahu. Kalau Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang adalah Yesus, berarti Paulus tidak bohong. Tapi faktanya Yesus mengaku yang datang setelah dia terangkat itu adalah roh kebenaran. Itu kan konteksnya beda dengan mulai konteksnya beda. Waktunya beda. Oke, baik. Saya ngalah. Oke, saya mengalah. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Yesus mengatakan setelah aku terangkat ke langit, aku akan datang lagi. Mana dalilnya? Saya tunggu. Mana? Ini kan tentang pertemuan Yesus dan Paulus. Saya minta dalilnya. Ketika aku terangkat ke langit, maka aku akan datang lagi menemui Paulus. Mana dalilnya? Tunjukkan. Tidak akan ada lah bang. Tidak akan ada dalil. Tidak ada. Berarti sudah jelas Paulus itu adalah nabi palsu. Kan pembahasan kita kan tentang pertemuan Yesus dan Paulus. Ya, berarti Paulus ini nabi palsu. Paulus dan Petrus itu adalah dua. Berarti nabi palsu Paulus itu. Dia mampu bermukjizat, oke. Dia mampu kemudian mengatakan ajaran kepada kalian, oke. Terus wakilnya. Dia mampu menyesatkan banyak orang, oke. Itu semua sudah dinubuatkan. Itu semua sudah dinubuatkan oleh Yesus. Oke? Gak ada masalah untuk itu. Dua-dua, seperti ada lagunya. Yesus mengutus muridnya pergi. Dua-dua. Gila pengikut Paulus. Gila dua-duanya. Yang lebih jelas adalah 3 pengikut Paulus, 3-3-nya gila. 4 pengikut Paulus, 4-4-nya gila. 5 pengikut Paulus, 5-5-nya gila. 6 pengikut Paulus, 6-6-nya gila. Daripada ikut gila, mending pijak lehernya. Apa sih kalian itu, wahai saudara-saudaraku Kristen? Sadarlah weh, sadarlah. Kenyataan akan kebenaran kita sudah sajikan kepada kalian. Apalagi saya tidak ngarang, saya nggak bawa Quran. Ini Bible. Kenapa saya membawa ini Al-Quran? Saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun.
saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan. Mereka akan menyesatkan dan tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Ini buktinya. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini buktinya. Kalian saking inginnya durhaka kepada pencipta kita, Anda memaksakan sesuatu yang nyata-nyata sudah tertulis di dalam Bible Anda sendiri. Itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan memang murka kepada kalian. Murka semurka-murkanya, marah semarah-marahnya Tuhan itu. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan dengan sangat benar, kalian ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Karena kenapa? Kalian mengajarkan sesuatu yang kemudian membuat kalian itu berangan-angan. Kalian itu terhasut, ya, terhasut kemudian dengan ajaran yang sangat-sangat menyesatkan. Apa itu? Anda kemudian tidak bisa keluar dari doktrin dogma yang begitu mengikat kemudian apa yang ada pada diri kalian sebagai penyesat. Oke? Pahami itu. Izin Bang. Iya, silakan. Laufir, selamat pagi. Agama apa Laufir? Ini kok banyak banget orang sakit ya? Musim Laufir. pancaroba. Oh, pancaroba. Biasa di Malasa lu kumangkalingin tahu Malasa mana Rindo dan Wija. Bisa bertanya Gerunda, kira-kira kenapa sih logika berpikirnya tidak bisa nyambung ya, Bang ya, Gerunda? Artinya logika berpikirnya kok bisa begitu ya? Iya. Ampun saya, kalau dia jadi dokter mati semua pasiennya itu. Nah, mau kita kenapa? Iya. Al-Quran mengatakan apa tentang teman-teman kita Kristen ini? Di dalam surah Al-Maidah ayat 113 sampai 115. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an kad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka Bani Israel kemudian berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam waktu itu mau supaya Nabi Isa itu mendatangkan makanan dari langit supaya mereka kemudian menjadi pengikutnya. Lalu Isa berdoa kepada Allah. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil ilaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Rabb, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami. Jadi tanda bagi kekuasaan engkau, berilah kami rezeki dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini Nabi Isa ingin memberikan kemudian apa yang mereka inginkan, sehingga Nabi Isa berdoa supaya dikabulkan oleh Allah agar mereka itu taat. Apa kata Allah? Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni uizzubu wa azzibu azabal la uazzibu ahadam minal alamin. Allah kemudian menjawab Nabi Isa alaihissalam, sungguh aku akan mengabulkan, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu wahai Nabi Isa. Akan tetapi faman yakfur ba'du minkum, barang siapa yang kafir di antaramu, di antara pengikutmu Bani Israel setelah hidangan itu aku turunkan, kata Allah,
fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadam minal alamin. Akan tetapi barang siapa yang kafir, kufur kepadaku, setelah hidangan itu aku turunkan kepada kalian, sungguh aku akan mengasapnya dengan asap yang tidak pernah aku timpahkan kepada seorang pun di antara umat manusia semesta alam. Seluruh alam, kata Allah. Akan tetapi setelah aku turunkan hidangan ini, wahai Nabi Isa, tetapi masih ada juga yang kufur kepadamu, maka aku akan mengasapnya dengan asap yang tidak pernah aku timpahkan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Tapi apa yang terjadi? Begitu Allah mengabulkan permintaan dari mereka, setelah Allah kemudian menurunkan, mengabulkan, mereka justru membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membunuh Nabi Isa setelahnya. Mereka kemudian berkhianat kepada Nabi Isa setelahnya. Maka pengkhianatan ini harus dibayar. Maka orang-orang yang mengikuti kemudian penyaliban ini sebagai simbol keselamatan, yang adalah orang yang ingkar kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadam minal alamin. Aku akan mengazab dengan azab yang tidak pernah aku timpahkan kepada seluruh manusia di antara umat manusia seluruh alam. Makanya mereka ini azabnya, azab orang yang beriman kepada murid-murid Yesus, yang membangkang kepada Yesus, yang membuat makar kepada Yesus, tidak akan menerima azab selain dari azab yang sangat-sangat pedih daripada azab yang pernah Tuhan limpahkan kepada manusia. Azab yang datang kepada Nabi Nuh belum apa-apa. Azab yang datang kepada Firaun belum apa-apa. Azab yang datang kepada Qarun belum ada artinya. Azab yang datang kepada kaum Lot belum ada artinya dibandingkan azab yang menjatuhi orang-orang yang percaya kepada penyaliban dan pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Mereka, kata Allah, ulaika hum sarrul bariyah. Mereka ini lebih hina dari hewan. Kenapa lebih hina? Kenapa azabnya Allah itu sangat pedih? Mereka berwujud manusia, tapi tengok, lihat, lebih mending kita berdialog dengan sapi, kuda nil, buaya, padale daripada mereka. Inilah azab. Mereka nampak seperti manusia, tetapi sebenarnya mereka itu bukan manusia. Mereka adalah makhluk yang lebih buruk daripada hewan. Ini kata Allah. Nyata dalil dari kitabnya sendiri. Lawang kalau kita pakai Al-Quran wajar mereka menolak. Tapi ini dari kitab sendiri. Bahkan ucapan Yesus sendiri dan bahasa Indonesia begitu mudah dipahami. Tapi karena dalam hatinya mereka ada penyakit yang Tuhan berikan kepada mereka atas pembangkangan mereka sendiri. Inilah yang terjadi, wahai abangku. Ini yang terjadi. Fi qulubihim marada fazadahumullahu marada. Ini kata Allah, di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit itu. Ini hanya orang-orang yang menggunakan akal sehat kemudian menanggalkan doktrin, menanggalkan kemudian dogma, menuju kepada cahaya kebenaran yang bisa lolos dari lingkaran setan ini. Kenapa mereka begini? Karena setan yang menghadiahkan. Yohanes 6 nomor 70, Mazmur, Amsal, semua terbukti bahwa azab yang mereka terima hari ini disebabkan karena mereka melanggar perintah Tuhan. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Coba, Tuhan murka. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Mereka langgar. Matius 27 nomor 18. Pilatus sadar, Pilatus mengetahui bahwa orang pohon karena dengki. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang
Yahudi, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama bersekongkol membunuh Yesus dengan cara membuat tipu muslihat, dengan cara membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka imani, mereka percayai hadiah yang diberikan iblis dalam tiang pohon, tiang salib. Mereka imani, mereka terima tanda-tanda orang jahat dan orang tidak setia. Mereka terima, mereka rangkul semua kejahatan, semua kutukan, semua hal-hal yang negatif di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka rangkul semua sebagai jalan keselamatan. Inilah makanya Allah mengatakan itu, fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadam minal alamin. Aku tidak pernah mengasap manusia sebelum asap yang kutimpahkan, kata Allah. Tidak ada manusia yang pernah kuasap dengan azab ini. Azab ini adalah azab yang sangat pedih, yang tidak pernah kulimpahkan, kata Allah, kepada manusia manapun kecuali mereka. Jadi orang-orang Kristen ini memang beginilah keadaannya. Mereka memandang kejahatan itu sebagai sesuatu yang indah, kata Allah. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian. Untuk itulah tolong mari lindungi generasi kita dari ajaran ini. Ajaran mereka ini 5 juta kali bahkan lebih bahayanya daripada sekedar narkoba. Narkoba di dunia bertobat selesai. Ini mati dalam keadaan begini, bahaya. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Tugas kita sudah selesai. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran sudah disampaikan. Siapa yang mau percaya silakan percaya, siapa yang mau ingkar silakan ingkar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Yang mendapatkan hidayah hanyalah mereka yang melembutkan hatinya untuk itu. Yang mau masuk neraka pasti dia akan kekeh mempertahankan doktrin dan dogma yang tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Mereka dengan mulut bertertawa mengatakan mereka itu adalah pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus, tapi sesungguhnya kata Allah, mereka itu adalah pembohong. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Lihat, mereka mengada-ngada. Siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yesus. Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus katanya. Siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Roh kebenaran. Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Siapa yang datang kepada Ananias? Yesus. Benar tidak itu? Benar. Coba, mereka mengada-adakan kebohongan. Lalu Al-Quran mengatakan, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan dengan seenaknya, dengan sepuasnya, kata Allah. Dan biarkanlah mereka di dunia bersenang-senang, kata Allah. Dan biarkanlah mereka di dunia dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, kata Allah. Kelak, kata Allah, fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Tugas kita sudah selesai. Kebenaran terungkap. Yang mau menerima alhamdulillah, yang mau ingkar terhadap kebenaran astaghfirullah, na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung dari keadaan seperti itu. Demikian, silakan sahabat yang lain. Bang, si Rasmi ini kayak mana, Bang? Ya, mudah-mudahan dia bisa sehat. Sudah pingsan. Amin. Ya. Rasmi. Woi, Rasmi. Tidur dia. Rasmi. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ya. Gimana? Udah Ya, tobat belum? Bang. Yang ngomong Bang, aku bentar lah, aku- abang pula kau bilang. Oh iya, oke, ya kakak. Jadi malam Apa kumpulan dia? orang-orang rusak semua ini. Iya, puas, sama Bang Handi. puaskan aja hatimu bang, memaki, menghina kami. Puaskan aja hatimu biar kau puas gitu loh bang. Lo siapa yang menghina sih? Entah ini. Bentar ya, biar ini baru aku dapat ini dari tadi aku cari ayatnya ya kan. Ya, buset. Baru aku dapat. Bentar ya. Kalau tadi ya itu sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai di situ burung rajar berkerumun.
Ya, ini kan tentang Mesias palsu. Sebab Mesias ayat 24-nya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ia berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Ini kan perkataan nabi-nabi palsu ini. Ini perkataan nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Tetapi kedatangan Yesus, ya, saya baca ini di bawahnya, ya, di bawahnya lagi. 29-nya, segera siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bentarlah. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kedatangan Yesus itu, ya, yang benar. Kedatangan Yesus itu yang benar, ya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kedatangan Yesus itu akan tampak di atas awan-awan di langit, ya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tetapi kalau yang Bang Juma bacakan tadi, itu kan perkataan kepada nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Dan sama perkataan Yesus kepada angkatan yang jahat yang meminta tanda. Kalau Yesus kan tidak akan memberikan tanda kepada angkatan yang jahat. Di sini kan udah jelas di sini Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ya. Jadi Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka. Tetapi yang kedatangannya yang sebenarnya ialah tanda Anak Manusia itu akan tampak, tanda Anak Manusia itu di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itulah kedatangan Yesus yang sebenarnya. Tetapi kalau yang Bang Juma bacakan tadi itu perkataan tentang nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Dan waktu nabi-nabi palsu, Mesias palsu, angkatan yang jahat itu meminta tanda kepada Yesus, Yesus tidak ada memberikan tanda kepada mereka kecuali tanda Yunus, gitu, ya. Jadi kalau kalian selalu kalian membaca ayat-ayat untuk orang Farisi, ahli Taurat, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, Yesus tidak akan pernah memberikan tanda kepada mereka. Dia memberikan tanda yang salah. Gitu, ya. Karena apa? Seperti perempuan Kanaan, ya, Yesus menolaknya karena memang mereka sudah ada hukuman, gitu, ya, sepertinya kayak gitu. Bu Rasmi ngomong apa ya? Saya tidak mengerti apa dia maksudnya. Angkatan keberapa itu, Dok? Angkatan 83 kayaknya itu. Dokter, angkatan tahun berapa? Angkatan 83. Saya tamat tahun 90. Kalau Yesus angkatannya Ibu Rasmi yang terhormat, Bunda kan mengatakan tadi, pada saat kedatangan Yesus maka cahaya akan memancar dari timur ke barat. Artinya seluruh umat manusia pada waktu itu menyaksikan kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam. Iya, Bang, tapi bentar itu kan itu untuk dikatakan kepada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kan Abang baca dong judulnya, ya, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu.
Kacau. Baca tuh ayat 24-nya Bang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang itu kan kepada itu loh Bang, kepada Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Lanjut ke bawahnya, kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ini kedatangan anak manusia yang sebenarnya ini. Tengok yang abang bacakan tadi judulnya, yang abang baca tadi, Bang Juma baca tadi judulnya itu siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi itu perkataan kepada Mesias palsu gitu loh Bang. Bisa nggak dimengerti gitu loh. Tetapi judulnya yang di bawah itu Bang, kedatangan anak manusia. Ya kedatangan anak manusia ya ini anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya itu Bang. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Bu Rasmi, ini Ibu Rasmi ngerti yang Ibu Rasmi omongin barusan? Iya ngerti. Oh ngerti. Apanya nih ngerti? Loh, itu dia yang Bang Juma katakan tadi, memancar cahaya dari timur ke barat. Itu perkataan kepada Mesias palsu. Akan ada tanda kepada angkatan yang jahat, kepada Mesias palsu dan nabi palsu jahat kan? Jadi tidak akan ada tanda kepada mereka. Yesus itu memberikan pesan kepada siapa? Murid-muridnya kan? Murid-muridnya kan? Iya, tentang siksaan. Iya, kepada murid tentang siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Makanya di situ Bang baca itu. Siapa Mesias palsu itu? Maka ayat 16-nya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang. Ini tentang ini cerita Palestina sekarang loh Bang. Ini nubuatan Palestina sekarang, biar tahu orang abang ya. Ini nubuatan Palestina sekarang ini Bang, biar tahu orang abang ini. Ini nubuatan Palestina sekarang. Jadi lihat Bang. Lihat nih. Arab menemui dengar, iya, ini nubuatan tentang Palestina sekarang. Dengar ya Bang, aku baca ayat 16 ini ya. Yesus. Ya ampun. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya dengar, orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah, dengar Bang. Dengar dulu Bang. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Benar kan Palestina kan? Dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Betul kan? Betul siksaan nih orang Palestina nih. Seperti yang belum pernah terjadi ya. Sejak awal dunia sampai sekarang. Betul kan? Belum pernah terjadi ya kayak gitu ya, baru ini ya. Dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya jangan ketawa, betul nggak yang ku baca nih Bang? Betul nggak? Ya makanya disuruh kan tengok orang Palestina itu pergi ke arah selatan, pergi ke arah sana katanya kan. Disuruh ibu-ibu yang hamil, anak-anak, tengok betul nggak? Betul loh. Ini nubuatan tentang Palestina sekarang. Jadi biar tahu orang abang ya. Makanya jangan bebal gitu loh, jangan bebal. Ketawa pula. Udah nyata terjadi nggak percaya pas kata Yesus, kata Abraham tuh. Sekarang begini, lari ke Yesus dulu. Buah dari pengajaran nabi palsu itu tanda-tandanya apa? Menurut Yesus. Apa tadi? Satu,
buah dari pengajaran nabi-nabi palsu itu pengikutnya memiliki tanda. Tanda dari pengikut nabi palsu itu satu, menurut Yesus, Matius Itu 7, untuk 15 angkatan yang sampai jahat, Bang. Matius Itu untuk 7, angkatan yang jahat. Matius 7, 15 sampai 23. Bentar, Bang. Bang, bentar aku baca ayatnya tentang itu ya. Tentang yang Abang baca, aku baca ada di Markus 16 ayat 15. Berilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil segala makhluk gitu. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan Dicambuk. Tunggu, ini 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi kita. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, ini yang memang benar, Bang. Bentar, ini memang betul-betul melakukan ini ya, melakukan seperti yang tertulis di sini dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang Abang baca itu hanya dia hanya ngomong, tetapi perbuatannya tetap jahat. Tetapi kalau tanda yang betul itu kepada orang benar, ya tetap juga seperti itu. Tetapi mereka tetap melakukan kebenaran gitu loh. Baik. Sekarang ada yang melakukan tanda-tanda mengusir setan. Ada dua kelompok. Yang satu orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, yang kedua melakukan kehendak Bapa. Betul? Ya. Oke, sekarang orang-orang Kristen, apakah menyembah Yesus itu kehendak Bapa? Iya. Di mana iya, Bapak? Di mana Bapak mengatakan sembahlah Yesus? Di mana? Ini Lukas 2 ayat 13, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada. Kehendak Kristus Tuhan untuk disembah kan? Bapak agar menyembah kepada Yesus. Yesus itu mana dalilnya? Kau nanti nggak ada binimu pula. Nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang mana kehendak Bapak agar manusia tidak bersunat? Mana? Kehendak Bapaknya agar manusia jangan bersunat mana? Nggak ada. Mana kehendak Bapak agar manusia makan babi? Tunjukkan. Bu Rasmi jawab, ini tuh kehendak Paulus gitu loh. Mana? Mana kehendak Bapa agar merasulkan Paulus? Mana kehendak Bapa agar mengkitabkan perjanjian baru? Mana kehendak Bapa agar ibadah hari Minggu? Ini pertanyaan makasih orang ya pertanyaannya. Di Kristen itu adalah angkatan jahat. Jadi Kristen itu akan diusir. Karena Kristen menjadi Kristen itu bukan kehendak Bapa. Menyembah Yesus, Bang, bentar Bang. Matius 28 ayat 18. Nih, aku bacain Ini ya. malah yang diomongin, lain juga diomongin dia. Ya bentar. Disambung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Jadi kan di sini kata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi ini sudah hak Yesus, sudah keputusan Yesus. Jadi mau murid atau Paulus, jadi penyembah? Mau gimana? Jadi itu kan sudah keputusan Yesus. Karena sudah diberikan, karena sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi murid gitu loh, atau Bang. jadi penyembah? Jadi murid atau Siapa jadi yang penyembah jadi murid? Yesus? Loh, jadi murid Yesus atau jadi penyembah Yesus?
jadi murid, jadi penyembah dua-duanya. Di mana? Tengoklah, tengoklah itu, tengoklah. Kan perintahnya pergilah, jadikanlah murid, bukan jadikanlah penyembah. Tengoklah. Lihat itu. Hancur. Ya kalau udah murid kan udah nyembah Yesus lah, Bang. Sudah mengikuti ajaran Yesus lah, kalau udah jadi murid. Itu asumsi. Yang dikatakan murid itu berarti dia hanya oknum di bawah level guru. Nah, sedangkan Tuhan di bawah level Tuhan itu adalah penyembah. Makanya Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus penyembah. Nah, Yesus memerintahkan jadikanlah murid, bukan jadikanlah penyembah. Itu satu. Mana kehendak Bapa agar Kristen ibadah hari Minggu? Mana? Mana? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Makanya, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap pembuat kejahatan? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Bang, bentar ini kalau kami gereja hari Minggu ini ada di Kejadian ya. Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia ya kan, 6 hari. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia kerja penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi ini dikuduskan. Menurut kitab Taurat, hari pertama hari apa? Senin lah. Kacau. Hari pertama itu Ahad. Satu hari pertama Ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Hari pertama jatuhnya hari apa? Sesuai pelajaran yang di dunia loh Bang. Hari pertama itu Senin, hari ke-7 Minggu. Itu kan sesuai yang di Alkitab, dan yang dipakai di dunia ini sesuai dengan yang tertulis di Alkitab gitu. Dalam pelajaran di dunia ini kan sesuai. Hari Senin hari pertama, hari ke-7 hari Minggu. Itu sesuai yang di Alkitab. Dan itu yang dilakukan di dunia gitu loh Bang. Kehendak Bapa atau kehendak dunia yang mana yang harus diikuti kata Yesus? Kena lagi. Kehendak Bapak yang harus diikuti. Udahlah dulu Bang, debatnya ngopi lah dulu kita. Capek aku. Ya. Kenapa kau? Makanya. Udahlah ngopi dulu kita lah. Udah jam berapa nih? Cobalah, pakailah otak. Kenapa Kristen tidak melakukan kehendak Bapa? Keluaran 31 nomor 16-17. Orang Kristen menguduskan hari matahari. Ayo. Hari pertama itu hari Ahad. Baru Senin. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah Bang, daripada capek debat ya kan, udah ubahlah pelajaran di dunia ini hari Ahad jadi hari Sabtu. Nah, tapi kan pelajaran di dunia ini hari ke-7 hari Minggu. Nah, di dunia ini kenapa jatuhnya ke hari Minggu, hari istirahat? Kenapa? Karena penguasa Romawi yang tadinya memiliki penggalan daripada hari dan tanggal yang dipakai dunia. Bukan penggalan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, tapi penggalan kekaisaran Romawi yang dipakai penghitungan hari pertama, tanggal pertama tahun Masehi. Makanya hari matahari, yaitu hari Sunday. Kenapa orang Roma mempertahankan hari Sunday, hari Dewa Matahari? Karena mereka adalah penyembah dewa. Makanya Yesus itu hanya dipakai sebagai tameng untuk melanjutkan ajaran dewa pagan mereka. Ibu nggak sadar.
Anda itu korban dari Romawi. Tapi Bang, semua yang tertulis di Alkitab ini nyata loh terjadi. Memang betul-betul nyata terjadi loh. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini. Dikatakan bahwa penyesat nabi palsu itu bisa bermujizat. Bang, dengar, bentar Bang, bentar. Kata Allah, kalau Israel itu adalah umat pilihannya, betul kan Bang? Tengoklah umat Israel, tengok. Nggak ada yang bisa lawan, betul kan? Nyata dalam Alkitab. Bukan begitu. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, engkau telah membangkitkan amarah dan cemburuku, maka aku Tuhan akan membangkitkan amarahmu dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan memberikan kemudian balasanku kepadamu melalui yang bukan umat. Orang-orang Arab jahiliyah dulunya itu tidak dianggap umat. Yang dianggap umat pada saat itu hanyalah siapa? Hanyalah orang Israel. Tapi karena orang Israel ini kemudian membangkang kepada Tuhan, maka orang-orang ini kemudian akan dibangkitkan cemburu dengan Tuhan mengangkat yang bukan umat. Engkau telah membangkitkan cemburuku dan amarahku. Dan jadi Tuhan akan menggunakan kemudian bangsa yang bukan umat. Siapa itu? Bangsa Arab. Ya kita lihatlah Bang kalau begitu. Ya kan, kita tunggu aja lah kalau gitu. Ya enggak, mereka harus dipakai terus. Makanya bangsa-bangsa yang lain itu habis, tapi mereka harus tersisakan untuk Tuhan membalas dendam kepada mereka. Begitu Bu Rasmi. Jangan Anda bangga dengan itu. Lagian bukan Yahudi yang itu Sioncil siapa? Si Kalonjing siapa? Zionis. Gitu. Itu ya Bu Rasmi ya. Paham ya? Oke. Gimana? Mau lanjut kita? Udah? Udah ya? Ya, udahlah dulu. Ulangan 32:21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang bebal. Siapa yang dianggap umat? Bebal di sini sebenarnya itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibraninya itu bukan bebal, tapi dikatakan terjemahan yang sebenarnya itu adalah bangsa yang jahil. Bangsa jahiliyah itu siapa? Bangsa jahiliyah itu siapa? Bu Rasmi? Tahu aku. Bangsa yang jahiliyah, bangsa yang bodoh itu dianggap siapa? Bangsa yang ummi itu siapa? Arab. Alhamdulillah. Jadi Tuhan karena marah kepada orang-orang Israel, maka Tuhan membangkitkan cemburu dan amarahnya. Tuhan membalas dendam. Tapi yang dipakai untuk membalas dendam itu adalah bangsa yang Bang Juma, tolong dibantu Cut Aceh di live Bang Pendi. Tuh. Apa? Bang Juma, tolong dibantu Cut Aceh di live Bang Pendi itu. Pendi nggak mau naikkan saya soalnya. Seandainya dia mau diskusi dengan Bang Juma, habis giginya aku buat. Sayangnya dia nggak mau. Berapa kali saya minta dia nggak mau. Soalnya itu masalahnya. Dan dia tidak pernah main keluar. Dia tinggal terus di tempatnya. Karena kenapa? Misinya itu adalah duit perpuluhan. Dia begitu. Bukan mencari umat Islam, dia begitu tuh mencari donatur. Sengaja dia begitu supaya simpati orang-orang kaya di Kristen ini. Supaya apa? Supaya lancar perpuluhan kepada dia. Lancar donatur. Itu yang dilakukan. Mana ada? Ini dia mengajarkan kebenaran, kenapa dia tidak berani untuk sparring? Kenapa? Kenapa hanya di kobalnya saja? Tahu aku itu. Hah? Mana tahu? Mana tahu aku. Kalau bukan karena duit kayak Bu Rasmi murni untuk membela agamanya, Bu Rasmi kemana-mana perginya kan? Tapi dia enggak. Kenapa begitu? Karena dia
tujuannya sebagai murtad, orang yang murtad hendak cari uang, cari fulus. Gitu. Ku tengok enggak nggak ada koinnya Bang Juma. Ya, kasihanlah kalau begitu, sia-sialah pekerjaannya. Berarti gitu. Oke. Bang Handi? Ya, terima kasih banyak Bang. Izin sudah 2:30 di Palu. Iya, mau jam 3. Kita juga tutup Kandah, kita mau tutup. Karena kita sudah. Tapi Bunda Rahma baru masuk, bagaimana ini Bunda Rahma? Kayak Bang Handi semalam. Gak apa-apa, tutup Mak ya. Iya, Dik. Istirahat dulu karena saya juga mau pantau anak-anak yang baru kodong berangkat barusan ke kita doakan. Berangkat. Alhamdulillah. Iya. Ya. Kita doakan mereka selamat di perjalanan sampai kembali ke Makassar. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Anak-anak berangkat jam berapa tadi? Baru berapa jam yang lalu, baru 1 jam. Tapi sudah mau hampir masuk Parepare. Oh ya, lancarnya di situ 2 lajur. Nanti kalau sidrap ke sono agak lama dia. Nah itu dia, karena ada tiang listrik tadi sore. Setelah maghrib, tiang listrik itu menutup jalan. Oh, berangkat untuk korban gempa. Iya Kandah. Ya, sementara kita juga ini di Palu sudah mengumpulkan donasi untuk berangkat ke Luwu ya. Iya. Luwu, Sidrap, Wajo. Ada 3 kabupaten. Ini mencekam lagi di sana. Di mana? Di Palopo sekarang mencekam. Apalagi Bendungan Latupa. Lah. Iya. Gila. Ini siaga 1 semua di sana. Innalillahi. Hujan deras tidak pernah berhenti, meluap Sungai Latupa dan sudah masuk ke kota. Pinggiran kota sudah mulai naik air. Astagfirullah. Ya, mohon doa ya teman-teman sekalian. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang lebih parah dari kemarin. Dok, kalau Palu itu KSS-nya ini ya lagi. Iya kan. Ketuanya. Dokter kan kemarin udah tahu. Ketua KSS-nya Palu itu Dr. Rahman. Ya. Tadi aksi juga ya dok sana ya? Iya, kita sudah kumpul ini, termasuk KKSS provinsi juga sudah kumpul, tinggal menentukan waktu kapan kita berangkat. KKSS Jakarta dok, kok belum ada kedengeran? Ini KKS pusat ini yang harus sebenarnya bersuara. Apa saya samperin ke tempatnya dok? Ya, BPP pusat. Ya. Betul. Harus semua KKSS se-Indonesia ini harus ambil bagian sesungguhnya. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu singkat kita juga sudah berangkat ke sana. Jadi untuk membawa artinya apa yang kita bisa bantu untuk saudara kita yang terkena Masya Allah. Iya. Tapi 3 kabupaten itu, tapi yang paling berbahaya Luwu ya. Luwu. Ini meluap lagi. Mau diputar videonya enggak? Ya boleh, coba. Kirim kemana ini? Kanda. Ya apa ya? Aku nggak bisa buka ya. Bunda Rahma. Bangun. Boleh. Ya. Ke bunda. Ya. Tunggu. Ngeri sekarang. Tadi sore itu air meluap. Ke grup besar aja, ke grup pusat. Iya. Dok, kemarin waktu kita ketemu di Jakarta tempat Soto Makassar itu bukan di situ markasnya dok? Dok, mana dokter Rahman? Kemiut dok? Bukan Bang. Oh bukan. Tempatnya di agak jauh, saya naik mobil itu. Itu kemarin salah satu pengurus BPP, salah satu pengurus pusat. Oh, yang punya itu? Ya betul. Dia salah satu pengurus pusat untuk KKSS pusat. Nah, itu kemarin itu yang kita tempati makan itu. Jadi
Mungkin, tapi saya rasa pada memantau lah dok itu. Insya Allah semua ini di Palu sampai kerukunan-kerukunan seperti Sinjai, Sopeng, semua bergerak. Tidak ada satu kerukunan yang tidak bergerak. Wajo Bone, Sopeng, semua ada. Kita kan 23 kabupaten kota. Kebetulan kan 23 kabupaten kota saya ketuanya. Jadi semua secara pilar ada. Berarti nanti bisa ini, Kanda. Ya. Film saya itu diinstruksikan untuk ditonton ke SS. Oh ya, siap. Nanti dikirim saja. Nanti saya pertontonkan karena kita mau halal bihalal juga ini. Masya Allah. Sekalian saya coba tampilkan. Barangkali satu juga saya sampaikan kepada Pak Wali Kota supaya Wali Kota ada kepedulian kan tahun politik ini juga di sini. Iya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota juga ambil bagian insya Allah. Kan kita di Palu ini ada 30% warga, 30-40% orang Bugis. Masya Allah. Ini ada di YouTube yang atas nama Siti Mawar. Bukan ini Kak Gurunda, bukan di ini Kak. Donggala. Ada di grup barusan saya kirim. Siap. Mau minta alamatnya dari Siti Mawar di Donggala, minta alamatnya Pak Dr. Rahman. Oke, siap. Saya diimpress. Tapi jangan ini aja kayak kali ya, hubungi aja Bang Handi ya. Jangan Iya, diumumkan. Hubungi saya, nanti saya kasih nomornya dokter. Iya. Oke. Hubungi Bang Handi, Ukhti Siti Mawar, nanti dari Bang Handi yang kasih nomor kontaknya dokter kita karena beliau juga orang penting, nggak boleh sembarang ekspos ininya, alamatnya. Iya, kebetulan di pemerintahan jadi bahaya. Iya. Itu dia. Ini yang di grup Gurunda, kita kirim yang di grup ini. Iya, itu yang di grup. Iya, sesuai dengan perintah tak barusan. Besarin house. Cariin aku. Oh ya. Ini yang setelah maghrib ini. Berasnya. Ini Latup Pak. Ini masih kota ini. Dari gunung. Dari atas gunung. Bencana ya. Oh, sampai pagi. Bahaya tuh kalau terus-terusan sampai ini. Tadi ada maghrib, sebelum maghrib itu sudah masuk, sudah tergenang di pinggiran kota. Makanya mereka sudah pada mengungsi. Jadi dari selatan sudah berangkat ya? Dari selatan sudah banyak, dari berbagai kabupaten kota sudah berangkat ya? Apanya Kanda? Dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah menuju Luwu. Saya dengar begitu. Iya, dari awal pekan kemarin. Iya. Semoga lah. Amin. Ya, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita sehingga terhindar dari bencana. Amin. Ya. Kami juga tim API udah bergerak dok. Alhamdulillah responsif daripada API gitu ya, dan para netizen alhamdulillah terkumpul lumayan dok. Iya. Insya Allah di sini sudah terkumpul cukup lah untuk barangkali sesuai dengan kebutuhan kita nanti lihat apakah beras, kemudian makanan-makanan instan yang bisa dikonsumsi. Iya, utamanya juga obat. Ya, obat-obatan juga. Iya, kita banyak obat yang penting. Ada kampung itu yang
tidak ada jalan naik, masih ada orang di atas, tapi belum bisa. Ada sebagian helikopter yang sudah menjemput, tapi masih banyak yang tidak ditemukan. Terisolir ya? Iya. Tidak ada makanan. Aduh, subhanallah. Ya itu dia. Kasihan. Kasihan ya. Sudah diadakan pencarian, tapi ada beberapa yang belum ditemukan. Yang terlanjur tinggal, kan ada tuh di gunung-gunung orang bertani banyak. Iya betul. Bertani. Di belakangnya lagi kebun sawit kan. Kalau pusat belum turun tangan, apa ini bukan bencana nasional? Kan ku tengok. Iyalah turun tangan lah. Ini permintaan gubernur Bunda Rama. Jadi untuk penetapan apakah itu bencana nasional, bencana provinsi, itu harus ditetapkan oleh BNPB atas nama Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Nasional, seperti Kota Palu dulu, kan termasuk bencana nasional. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa ditetapkan bencana nasional sehingga seluruh Indonesia akan turun. Nah, itulah aku bilang, dokter. Tetapi harus ditetapkan dulu. Ini gubernur harus cepat tanggap ini. Gubernur Sulawesi Selatan harus mengirim surat ke Presiden BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, supaya ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada waktu itu maka semua elemen akan turun. Nah, seperti kita di Palu dulu. Dari Gorontalo langsung turun, dari Manado turun, dari Sulawesi Selatan turun, bahkan ribuan itu pekerja listrik saja dari Makassar itu turun. Ini hanya untuk listrik. Apalagi kalau masalah-masalah logistik itu kita full banyak waktu terjadi masa gempa di Palu, karena ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional. Bahkan Jokowi datang itu hari ketiga di depan rumah untuk membawa beras dengan menggunakan Hercules, kapal Herculesnya itu. Nah, seperti itu. Nah, Dok, waktu dari bencana Palu dulu, dokter posisi di mana waktu itu? Ngantor apa di rumah? Di rumah. Saya di rumah kan jam 6 sore. Jam 6 sore, Bu Handi. Tapi ini kan semua tiang listrik itu pada tumbang. Artinya listrik, HP tidak ada. Selama seminggu itu saya di sini tidak ada listrik, tidak ada air komunikasi. Tidak ada komunikasi. Nah, tapi Pak Jokowi hadir hari ketiga dan membawa beras satu pesawat itu. Nah, dibagi-bagilah untuk kita makan. Termasuk dari Bupati Sopeng membawa 20 ton. Alhamdulillah bisa tembus sampai Kota Palu. Maka untuk kerukunan keluarga Sopeng dan Sulawesi Selatan saya bisa bagi di Becik Raya. Jadi itu artinya cuma berbedanya dengan Luwu karena medannya barangkali Bu Handi ya, medan yang sulit. Nah gitu. Kalau kita komunikasi yang sulit, tapi medannya masih mampu dijangkau. Ya karena ke tengah kota. Nah, kalau Luwu medannya yang sulit, jadi sehingga nanti mungkin ya ini masalah ini. Tapi ya berbuatlah. Langsung jalan utama kan yang terputus. Nah itu. Jalan utama, jadi bantuan itu. Dari Makassar sampai di mana saja? Di Makassar itu perbatasan ini. Wajo. Siwa. Oh Siwa. Iya. Oh. Wajo kan Siwa ke sana. Ya, betul. Begitu masuk Luwu Selatan. Ya. Itu mulai Suli, Cimpu, Bupong kan, Ponrang. Nah, termasuk Ponrang. Kena semua. Aduh. Bupon kena. Nah ini celakanya karena kita mau tembus masuk ke pelosok harus melalui jalan utama sendiri tergenang. Jadi terisolasi orang di dalam. Nah itu masalah. Ini masalah memang kendalanya di Luwu. Masih banyak orang tidak ditemukan kan dah. Masih banyak. Mudah-mudahan selamat. Amin. Hilang rumah, berapa yang hilang rumahnya sama sekali hilang. Benar-benar. Nah itu sudah dibicarakan semua di rapat. Besok malam juga kita rapat lagi di sini di rumah. Nah, tapi KKSS besok malam untuk mematangkan
menerangkan tentang pemberangkatan kita ke Luwu begitu. Insya Allah. Amin. Berarti lewat darat ya dok, lewat kebun kopi sana? Iya, lewat kebun kopi, lewat Poso. Lewat Poso ya dok. Pendolo, kemudian Mangkutana. Nah di situ Mangkutana kita kemana? Nah itu nanti kan kebetulan ada orang Luwu yang menjadi panitia di sini, sehingga itu nanti bisa mengarahkan kita kemana gitu. Mangkutana ke Wotu. Wotu ya. Iya, Wotu baru Bone-Bone. Ya. Baru Sukamaju. Lewati kota Palopo. Oh, lewat kota Palopo. Iya, lewat kota Palopo kan. Siap. Nah, nanti di Bua, nah sudah mulai di situ. Lewat di kota Palopo, pendakian. Ya. Nah, mulai itu situ. Waspada ming di situ mulai. Sudah ada juga yang berangkat sebagian. Oke, Bang, ini ada yang komen katanya Bang Zuma diundang sama Pendi Aceh. Di sini saya bantu jawab ya. Emangnya dia siapa suruh-suruh Bang Zuma ke sana? Pasti banyak yang komen di bawah kan. Iya, dia Bang Zuma disuruh ke sana lah. Dia tahu kita tiap hari di sini buka komal. Kenapa bukan dia ke sini? Terus dia siapa? Dia siapa mau nyuruh-nyuruh Bang Zuma ke sana? Terus kedua, saya aja sebagai admin dan juga manajernya Bang Zuma, kalau misalnya mengundang orang pendeta kayak kemarin kayak Elia, karena saya pakai undangan resmi, saya chat, saya DM sebelumnya. Dia siapa nyuruh-nyuruh kalian untuk Bang Zuma suruh ke sana gitu? Sering saya di komalnya, tapi tidak naikkan. Kan gitu. Dia cuma nyari koin doang itu. Pansos. Ya, cukup barangkali kayak dilihat semuanya. Iya, tapi salam lagi. Iya kan lah. Iya. Bang Handi gimana Bang Di? Kita tutup jam 3. Masih. Oke, kita tutup. Iya, silakan. Siap. Baik, sahabat Bang Zuma, demikianlah live kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan live kembali ya teman-teman. Dan sebagai generasi muda nih, saya ingatkan sebagai generasi muda masa depan, mari kita tunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan terima kasih juga atas perhatian para sahabat, atas dukungannya, tap-tapnya nih sampai 1M. Masya Allah, semoga kebaikan teman-teman akan dibalas dengan kebaikan pula. Amin ya robbal alamin. Dan di sini kita dapat melihat pentingnya akal untuk manusia agar tidak salah memilih Tuhan, agar tidak tersesat. Semoga materi yang disampaikan oleh gurunda-gurunda kita dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ditulis itu, dia lancar ditulis itu. Baca teks ya? Harus baca teks ya? Harus baca teks. No kiro. Baca nih. Baca. Bisa. Ini dimatiin cepat kan? Ya. Oke, terima kasih semuanya sahabat-sahabat. Terima kasih semuanya sahabat-sahabat.